Purgatori Agung menjawab dengan senyum pahit di wajahnya, ada pelindung dengan kekayaan luar biasa dan temperamen yang panas. Dalam beberapa tahun yang singkat, dia diam-diam mengatur agar orang membeli gladiator dalam jumlah besar. Dia bahkan membeli 10 gladiator Deathmatch Stage Immortal Golden kesempurnaanku. Mendesah. Tang Xiu kaget. Dia bahkan tidak bisa menahan napas. Dalam beberapa tahun, orang ini mampu membeli 10 kultivator Stage Immortal emas yang sempurna. Bahkan di masa jayanya, bahkan Tang Xiu tidak mampu secara finansial untuk melakukan ini. Tang Xiu menatap lurus pada Purgatori tertinggi dan bertanya, dari mana orang ini? Purgatori Agung menjawab, apakah Kaisar Langit Tang Besar mengetahui kekaisaran bintang yang hilang di domain Immortal Phoenix Surgawi? Tang Xiu mengangguk dan menjawab, saya sudah mendengarnya dari beberapa ratus tahun yang lalu. Ada seorang kultivator panggung emas immortal yang kejam yang berhasil dengan cepat membangun negara kecil yang dikenal sebagai Kekaisaran Bintang Hilang. Namun, negara ini bukan kerajaan fana tetapi kerajaan kultivator immortal. Penguasa kekaisaran ini disebut Missing Star Venerable. Saya telah mendengar tentang mereka, tetapi saya tidak tahu banyak tentang mereka. Purgatori Agung kemudian menjawab, ya. Permaisuri pertama dari Kekaisaran Hilang Bintang ini pernah menjadi fokus banyak pembangkit tenaga listrik, seperti Kekaisaran Tang Besar Anda. Dia juga telah menyebabkan gangguan besar di seluruh dunia immortal. Namun, orang yang paling tahu tentang dia adalah aku. Tang Xiu terkejut. Dia bertanya, apa maksudmu? Purgatori tertinggi menjawab, ini karena yang hilang bintang mulia ini adalah orang yang sama yang membeli pembangkit tenaga listrik stage immortal emas sempurna kami. Ada 60 dari mereka. Orang ini akhirnya membeli hampir setengah dari semua kultivator tahap immortal emas sempurna kami. Dalam hal kultivator golden immortal stage, mereka membeli 600 dari mereka. Sangat kaya. Tang Xiu tidak bisa menahan ketidakpercayaannya. Purgatori Agung melanjutkan, memang. Mereka sangat kaya. Missing Star Venerable ini sangat cakap. Setelah menjadi permaisuri Kekaisaran Bintang Hilang, tindakan mereka menjadi sangat tidak konvensional. Dengan sumber daya dan kekayaan yang besar, mereka juga dapat secara konstan merekrut tentara dan tentara bayaran ke dalam barisan mereka, memperluas dan memperkuat pasukan mereka dengan cepat. Kekaisaran Hilang Bintang hari ini adalah hasil dari pertumbuhan itu. Mereka bukan lagi negara kecil yang tinggal di Heavenly Phoenix Immortal Domain. The Missing Star Empire sekarang telah menaklukkan 6 domain immortal dengan tentara immortal dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya di barisan mereka. Sekarang bahkan ada 5 supremes berdiri dengan yang hilang bintang mulia. Sayangnya, Tang Xiu tiba-tiba menjadi waspada. Ini karena dia menyadari bahwa gaya ekspansi dan pertumbuhan sangat mirip dengan kekaisaran Tang besarnya sendiri. Selain itu, masuknya pusat kekuatan stage supremacy dalam jajaran juga melampaui beberapa kekuatan dominan di dunia immortal. Apa yang disayangkan? Tang Xiu bertanya. Purgatori Agung menghela nafas dan menjawab, sayangnya, kerajaan kekaisaran yang hilang ini menemui masalah besar baru-baru ini. Mereka datang dalam konflik dengan Hundred Poison Sect. Sekitar 4 tahun lalu, Hundred Poison Sekte dan Hilang Star Empire berada dalam konflik. Orang-orang Hundred Poison Sekte sangat kejam. Mereka menggunakan racun untuk memusnahkan banyak kota Missing Star Empire dan membunuh ratusan juta warga Missing Star Empire. Sebagai hasil dari ini, kedua kekuatan berada dalam pertempuran skala besar dan telah membantai banyak orang dari kedua belah pihak. Pertempuran ini berlanjut hingga hari ini, dan kedua belah pihak telah menderita kerugian besar. 100 racun sekte. Tang Xiu dipenuhi amarah. Dia berkata, sekte 100 racun ini benar-benar terlalu kejam dan kejam. Mereka bahkan rela membunuh begitu banyak orang di dunia immortal. Mereka tidak berbeda dengan iblis. Purgatori Agung tidak terlalu peduli dengan kehidupan, jadi dia terus berkata, ini adalah hukum orang hidup. Jika ada satu hal yang harus disalahkan, itu karena konflik antara Kekaisaran Bintang Hilang dan Hundred Poison Sect. Saya. Mendadak, Purgatori tertinggi menerima tanda komunikasi. Setelah membaca isi stempel, wajahnya menyala gembira. Kemudian, dia berkata, ratusan racun-racun iblis sekte setan telah terbunuh. Hundred Poison Sekte telah dihancurkan. Menarik. Sangat menarik. Betapa mengerikannya Kekaisaran Bintang Hilang ini. Tang Xiu kaget. Dengan sangat tak percaya, dia menjawab, meskipun 100 Poison Sekte jelas tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia immortal, mereka setidaknya tingkat di bawah ini. Mereka memiliki akar yang dalam di dunia immortal, namun mereka dihancurkan oleh Kekaisaran Hilang yang hanya didirikan selama seabad. Purgatori tertinggi terkekeh dan berkata, Kekaisaran Tang Besar hanya didirikan selama sekitar 1 abad juga. Kalian mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Hundred Poison Sect, kan? Tang Xiu tidak menyangkalnya. Dia dengan bangga menjawab,
Meskipun 100 racun sekte sangat kuat, mereka memang tidak sebanding dengan kekaisaran Tang besarku. Setengah hari kemudian, Purgatori Agung akan pergi ke arena narapidana. Namun, sebelum dia pergi, dia membuat kesepakatan dengan Tang Xiu. Kesepakatan ini melibatkan arena narapidana mengirim 500 gladiator tahap kematian immortal emas ke kerajaan Tang besar dengan biaya yang akan dibayarkan pada akhir 1000 tahun. Tingkat bunga 2%. Setelah Purgatori Agung pergi, Tang Xiu segera memanggil Jin Si. Dia juga memanggil Great Peng bermata emas dan Lupus Chimera Monstrum. Tuanku, apa perintahmu? Jin Si mengerti kepribadian Tang Xiu. Jika Tang Xiu langsung memanggilnya, maka ada sesuatu yang besar terjadi. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Jin Si, apa perkembangan dari pertemuan Intel hari ini? Jin Si menjawab, operasi Intel kami sepenuhnya mengendalikan 10 domain immortal yang telah kami taklukkan. Kami tahu setiap hal yang terjadi dalam domain. Tidak ada yang luput dari telinga atau mata kita. Dalam berita lain, kami juga telah menempatkan sebagian besar operasi Intel kami di sekitar 18 domain immortal. Saya memperkirakan bahwa setelah 1 abad lagi, kita akan dapat membangun jaringan Intel yang lengkap dalam domain immortal tersebut. Tang Xiu kemudian menjawab, aku akan memberimu sebulan untuk menyelesaikan semuanya di sini. Kemudian, saya ingin Anda secara pribadi membawa orang ke Kekaisaran Hilang. Misi Anda adalah untuk membangun jaringan Intel paling rahasia dengan kecepatan tercepat yang Anda bisa. Jin Si, kamu perlu tahu ini. The Missing Star Empire adalah sebuah kerajaan kultivator immortal. Kontrol yang mereka miliki atas kekaisaran tidak akan lebih buruk dari kekaisaran Tang besar kita. Inilah mengapa saya telah mengatur dari Peng bermata emas dan Lupus Chimera Monstrum untuk pergi bersama Anda untuk melindungi Anda. Saya harap Anda dapat menyelesaikan misi ini. Jin Si menjawab, dengan hormat, Tuanku, aku akan memberikan segalanya. Tang Xiu mengeluarkan versi mini artefak Immortal Heavenly Abode, kemudian memberikannya kepada Jin Si dan berkata, ada banyak sumber daya kultivasi di sini dan beberapa kristal immortal dan esensi kristal. Ada juga beberapa senjata divine di sana. Anda harus menggunakan setiap strategi yang Anda tahu untuk membangun jaringan Intel ini. Hanya ini yang bisa saya berikan kepada Anda untuk mendukung Anda. Jin Si dengan bersemangat menjawab, Tuanku. Jangan khawatir. Menurut pengalaman saya dalam membangun jaringan Intel, jika Missing Star Empire memiliki kontrol ketat, maka saya akan membangunnya secara perlahan. Namun, jika kontrol mereka lebih rileks, maka saya akan melepaskan semua yang saya miliki dalam bayangan. Anda pasti akan melihat hasilnya dalam abad berikutnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku akan memberimu 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, apapun kemajuannya, Anda akan kembali dari Kekaisaran Bintang Hilang. Tidak ada banyak waktu yang tersisa dari rencana 300 tahun kami. Baik tuanku, Jin Si menjawab, merasa sangat menghormati tuannya. Tang Xiu melambaikan tangannya untuk memberhentikan Jin Si. Dia berkata, baiklah, kalau begitu. Pergi dan buat persiapan yang diperlukan. Setengah bulan kemudian, Tang Xiu berdiri di pintu masuk istana, menyaksikan Jin Si pergi ke Kekaisaran Hilang. Dia menoleh, menatap Zenith Venerable dan Sui Monarch, dan berkata, saya sangat ingin tahu tentang Kekaisaran Bintang Hilang. Ayo pergi juga, saya ingin tahu tentang yang hilang bintang mulia dari Kerajaan Hilang. Dia telah melakukan bantuan besar untuk Kekaisaran Tang besar kita. Kita harus pergi dan mengunjunginya. Sui Monarch bingung. The Missing Star Empire memberi kita bantuan besar. Kenapa saya tidak tahu tentang itu? Tang Xiu tersenyum dan menjawab, dalam beberapa tahun terakhir, Kekaisaran Bintang Hilang telah dalam pertempuran konstan dengan Hundred Poison Sect. Sekarang, mereka telah menghancurkan Hundred Poison Sect. Sekte ini, bersama dengan Sekte Pedang Myriad, keduanya adalah musuh Sekte Suci Vermilion Bird. Secara alami, mereka juga adalah musuh kita. Musuh-musuh adalah teman kita. Raja Sui mengerti. Dia tertawa dan berkata, Tuanku, karena kamu telah memutuskan untuk secara pribadi mengunjungi Kekaisaran Bintang Hilang, mengapa kamu tidak pergi dengan Jin Si? Sebaliknya, Anda telah memutuskan untuk mengikuti mereka secara rahasia. Tang Xiu menjawab, yang satu berjalan dalam bayang-bayang sementara yang lain berjalan dalam cahaya. Dengan cara ini, kita akan dapat mengatasi bahaya jika muncul. Saat ini, kita tidak tahu banyak tentang Kekaisaran Bintang Hilang. Selain itu, kami akan melewati beberapa daerah berbahaya, jadi akan lebih baik jika kami lebih berhati-hati. Suara mendesing. Siluet buram tiba-tiba muncul dari udara tipis di depan Tang Xiu dan yang lainnya. Itu adalah Mu Wanying yang cantik. Pandangannya menyapu Zenith Venerable dan 3 lainnya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tetua yang terhormat, bisakah kalian mengosongkan area ini sebentar?
Saya punya sesuatu untuk diceritakan Kaisar. Iya, mereka bertiga setuju dan langsung terbang. Tang Xiu sedikit bingung, lalu dengan penasaran bertanya, Wan Ying, ada apa? Apa masalah yang mengharuskan Anda berbicara dengan saya secara pribadi? Mu Wan Ying ragu-ragu, lalu sedikit merah muncul di pipinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, aku hamil. Apa? Tang Xiu membeku. Dia tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia impikan. Dia tidak menyangka bahwa tujuan di balik kunjungan Mu Wan Ying adalah untuk memberitahunya tentang berita tersebut. Hamil. Dia menjadi seorang ayah. Tang Xiu memandang Mu Wan Ying yang memerah. Tiba-tiba, dia tertawa keras dan berkata, iya. Berita bagus. Saya, Tang Xiu, menjadi seorang ayah. Ini berita bagus. Saya pikir ada masalah dengan tubuh saya karena saya tidak pernah punya anak. Sekarang, bukan karena saya punya masalah, tapi itu bukan waktunya. Wan Ying, sudah berapa lama? Tang Xiu menarik Mu Wan Ying ke pelukan, dan dia menjawab dengan malu-malu, sudah sekitar 2 bulan. Saya tahu bahwa Anda akan segera pergi, jadi bisakah Anda pergi di kemudian hari? Saya ingin Anda di sana ketika anak itu lahir. Tang Xiu langsung menjawab, tidak masalah. Saya berencana untuk meninggalkan Kekaisaran Tang Besar segera untuk menangani beberapa hal di luar. Namun, karena Anda sudah hamil, maka saya akan menunda tanggal keberangkatan saya. Oh itu benar. Apakah ibu sadar akan kehamilanmu? Mu Wan Ying menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia belum tahu. Anda adalah orang pertama yang saya katakan. Tang Xiu memeluknya dengan erat, lalu mereka berdua menghilang dari pintu istana. Ketika mereka berdua muncul lagi, mereka berada di halaman belakang ibu mereka. Saat Tang Xiu memandang adiknya, Tang Xin dan ibunya, Su Lingyun, dia tersenyum dan melepaskan Mu Wan Ying. Kemudian, dia tertawa ketika berkata, Ibu, kami memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Su Lingyun melihat Tang Xiu, lalu menjawab dengan nada tidak setuju, saya tidak tertarik mengetahui tentang kejadian hebat di kerajaan Anda. Siwer, bantu aku meyakinkan saudaramu. Dia sudah cukup tua, namun dia masih tidak ingin menikah dan punya anak. Lihat, aku sudah memiliki rambut putih darimu, dan sekarang dia. Tang Xiu tertawa dan menjawab, Ibu, karena dia belum mau menikah dan punya anak, maka kamu tidak boleh mengomel padanya tentang hal itu. Jika saatnya tiba, maka dia mungkin menikah sangat cepat. Ibu, apakah Anda tidak ingin mendengar kabar baik? Kabar baik. Su Lingyun tiba-tiba bersemangat. Dia segera berjalan ke Mu Wan Ying, lalu buru-buru bertanya, apakah kamu hamil? Mu Wan Ying segera tersipu dan dengan malu-malu menganggukkan kepalanya. Bola mata Su Lingyun muncul dari sakunya dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia buru-buru bertanya lagi, benarkah? Aku akan menjadi nenek. Wajah tampan Tang Xiu tiba-tiba memiliki ekspresi bingung. Dia tidak berharap bahwa ibunya akan dapat menebak bahwa Mu Wan Ying hamil segera. Berapa banyak yang dia inginkan dari cucu. Setelah beberapa saat, semua eselon atas di Kerajaan Tang Besar menerima berita yang dikonfirmasi Ratu Kerajaan Tang Besar, Mu Wan Ying, sekarang hamil. Berita ini menyebar ke seluruh kekaisaran seperti api. Sebagai hasil dari berita ini, rencana Tang Xiu untuk menuju ke kerajaan hilang ditunda. Spring Misty Spring, Pulau Taman Harum. Di dalam istana, 2 orang tua, 1 laki-laki dan 1 perempuan, sedang berlutut. Mereka membaca konten dari banyak slip batu giok. Tiba-tiba, wanita tua itu mendongak, lalu menatap gadis yang duduk di jendela dan berkata, Komandan, aku punya berita. Gadis itu menoleh dan bertanya, ada apa? Wanita tua itu menjawab, kami baru saja menerima kabar bahwa Kekaisaran Tang Besar telah menghasilkan ahli waris pertama mereka. Salah satu permaisuri Kekaisaran Tang Besar, Mu Wan Ying, dipastikan hamil. Dia akan segera melahirkan ahli waris pertama mereka. Gadis itu berhenti, lalu mengirimkan tanda komunikasi. Kemudian, dia menjawab, wanita kami memerintahkan kami untuk membangun jaringan intel di Kerajaan Tang Besar. Meskipun kami telah melakukan upaya terbaik kami, jaringan intel Kekaisaran Tang Besar masih lebih baik dari kami. Dalam 100 tahun terakhir, kita telah kehilangan terlalu banyak pria. Sekarang, kami akhirnya menerima sesuatu yang bermanfaat. Wanita tua itu tersenyum pahit dan menjawab, Kaisar Kekaisaran Tang Besar sangat mirip dengan ratu kami. Keduanya sangat menekankan informasi. Adapun jaringan intel kami, sering ada masalah tentang ketahuan, yang menyebabkan lubang di jaringan intel. Kapan ini akan berakhir? Gadis itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, permaisuri kita pasti akrab dengan Kaisar Kekaisaran Tang Besar. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi hati-hati terhadap Kekaisaran Tang Besar. Selain itu, dia juga tidak akan fokus pada Great Tang Heavenly Emperor. Dunia immortal, domain immortal Phoenix Surgawi.
Ada istana yang luar biasa tinggi dan besar. Atap istana ini menembus awan di langit, dan ditutupi hitam. Ratusan lapisan arai menelan istana ini, dan ada juga banyak prajurit immortal yang menjaga tempat ini. Istana dijaga sangat berat. Ada seorang kultivator panggung emas immortal yang disempurnakan, mengenakan jubah pertempuran hitam dengan jubah merah. Wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah menjadi keheranan. Setelah meraih signet komunikasi, dia bahkan tidak berani membaca isi dari signet komunikasi. Sebaliknya, dia dengan cepat memasuki istana. Permaisuri, orang itu, angin gelap, muncul di depan yang hilang bintang mulia, duduk di Nine Winds Cathedranya, lalu dengan hormat berkata, kami punya berita dari Kekaisaran Tang Besar. Permaisuri, silakan lihat. The Missing Star Venerable, dalam jubah hitam panjangnya dan mengenakan topeng hitam, perlahan mengangkat kepalanya. Kemudian, dia meraih signet komunikasi dan membaca isi signet. Setelah membacanya, tubuhnya, yang ditutupi pakaian gelap, bergetar sedikit. Seluruh tubuhnya ditutupi seluruhnya hitam seolah-olah massa asap hitam bergerak menutupi tubuhnya. Saya mendapatkannya. Dibubarkan. Gelap angin berhenti sejenak. Dia menyadari bahwa ada sedikit ketidakstabilan dalam suara permaisuri. 2 hari kemudian, The Missing Star Venerable mengeluarkan dekrit kekaisaran yang menyatakan aku menyegel diriku selama 100 tahun. Supreme Murong akan bertindak sebagai wakilku dan memerintah kekaisaran bintang hilang. Kecuali jika bangsa ini berisiko dihancurkan, saya tidak akan diganggu. Dalam sekejap mata, setengah tahun sudah berlalu. Kekaisaran Tang Besar. Setelah tangisan keras seorang bayi terdengar, kilatan cahaya terlihat terbang ke segala arah dari istana Kekaisaran Tang Besar. Pangeran telah lahir. Bersuka cita. Bersuka cita. Tang Xiu berdiri di ujung tempat tidur, menggendong putranya yang baru lahir. Dia sangat bersemangat, memiliki perasaan kebapaan dan koneksi darah dengan bayi yang baru lahir ini. Namun, emosinya cukup rumit. Hal-hal di masa lalu masih tersembunyi di lubuk hatinya. Semua perasaan lama ini masih sejelas hari ketika adegan-adegan muncul di benaknya. Itu masih membuatnya sedih. Tuan suami, Supreme Myriad Herb ada di sini. Dia akan memeriksa kita. Saya harap tidak ada masalah dengan kami. Tuan suami, Qin Cheng sangat senang. Kami tidak punya masalah sama sekali. Saya ingin melahirkan anak untuk kami sesegera mungkin. Tuan suami, sudah 6 kali. Supreme Myriad Herbal sudah 6 kali datang. Mengapa tubuh kita sehat, namun saya tidak dapat mengandung anak Anda? Tuan suami, saya iri dengan Ying Wei. Dia baru berusia sekitar 2000 tahun, namun dia sudah memiliki 6 anak. Tuan suami, aku benar-benar ingin melanjutkan garis keturunanmu. Tuan suami, kamu harus mengambil selir. Saya tidak tahan. Tuan suami, hati Tang Xiu kesakitan. Sangat menyakitkan hingga tangan yang dia gunakan untuk menggendong putranya yang baru lahir sedikit gemetar. Dia pernah bermimpi berkali-kali tentang kenyataan ini. Dia memimpikannya kenyataan ini bahwa dia mampu menggendong anaknya sendiri sambil menatap penuh kasih pada wajah cantik di tempat tidur. Xiu, biarkan aku memegangnya. Ketika Mo Wanying, berbaring di tempat tidur, memanggil Tang Xiu, itu membangunkannya dari ingatannya. Rasa bersalah muncul di hatinya. Dia dengan hati-hati menyerahkan bayi itu kepada Mo Wanying. Xiu, beri dia nama. Tang Nian. Tang Xiu bahkan tidak berpikir 2 kali. Dia segera menyebutkan nama itu. Setelah mengatakannya, seluruh tubuhnya bergetar. Lalu, dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, wajahnya terpelintir kesakitan dan amarah. Betul sekali, rasa sakit, kemarahan. Namun, dia tidak marah pada orang lain, tetapi dirinya sendiri. Dia pernah berpikir bahwa dia telah melupakan masa lalunya. Dia berpikir bahwa dia telah melupakan wanita itu. Namun, dia sekarang menyadari bahwa itu tidak mudah. Ini adalah cinta yang membentang ribuan tahun. Bagaimana dia bisa melupakannya dengan mudah? Setelah beberapa saat, Tang Xiu akhirnya tenang. Dia menghela nafas dalam-dalam, lalu berkata, mungkin memberi waktu akan menjadi pilihan terbaik. Setelah sebulan, kerajaan Tang Besar mengadakan acara mewah. Itu adalah perayaan akbar Tang Nian karena berusia 1 bulan. Itu juga pada hari ini bahwa Tang Xiu memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Dia akan mengumumkan awal perang. Dia ingin membunuh. Dia ingin memberi masa depan yang damai bagi putranya yang baru lahir. Dia akan menggunakan kekaisaran Tang Besar sebagai tombak dan perisainya untuk mengukir masa depan baru. Dia bisa menanggung akibat kemarahan dan kebencian ini sendirian, tetapi dia tidak ingin putranya menanggungnya. Karena itu, dia ingin membasmi semua musuhnya sebelum putranya menjadi dewasa. Vermilion Bird Holy Sekte, Supreme Star Soul sedang duduk di kursi sect leader-nya saat ini. Dia tersenyum ketika dia memegang istrinya,
tangan Apotheon Charmen Mist. Dia menatap ke kejauhan seolah-olah garis pandangnya menembus ruang dan jatuh pada cucunya. Tuan suami, itu harus segera dimulai, kan? Apotheon Charmen Mist sangat bersemangat, tetapi dia berhasil menjaga ketenangannya. Senyum Supreme Star Soul perlahan menghilang. Kemudian, dengan tatapan tajam di matanya, dia berkata, gerakan militer Kekaisaran Tang Besar telah menjadi tidak normal. Banyak prajurit mereka menghilang. Jika tebakan saya benar, maka saya pikir Siwer sedang mempersiapkan era damai bagi cucu kita yang akan lahir. Sudah lama, sekarang saatnya membalas dendam. Apotheon Charmen Mist menjawab, saya selalu menyalahkan kelemahan dan kekurangan kekuatan saya. Sekarang akan berbeda. Saya sekarang adalah Supreme, dan Vermilion Bird Holy Sekte kami sekarang memiliki 8 Supremes. Menambahkan Apotheon Bella dan Sablevian Scorpion ke dalam jajaran kami memiliki 10 Supremes secara total. Bahkan jika kita menyatakan perang hari ini, kita masih bisa membantai semua sampah dari Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal. Supreme Star Soul menganggukkan kepalanya, lalu menjawab, kamu benar, tetapi kita tidak bisa berpuas diri. Bahkan dengan kekuatan kita masih akan menderita kerugian besar jika kita ingin menghancurkan musuh kita sepenuhnya. Karena itu, kita perlu menunggu Tang Xiu dan pasukannya yang hebat. Iya, Apotheon Charmen Mist menganggukkan kepalanya dengan marah. Di luar Vermilion Bird Sekte Suci. Di sebuah planet di suatu tempat di langit berbintang yang luas, Great Emperor Danxing sedang dalam kultivasi. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Dalam sekejap, dia berada di luar istana. Dia memperhatikan ketika 4 orang berjubah hitam terbang ke arahnya dari jauh. Perhatiannya perlahan menjadi fokus pada area dada jubah hitam mereka. Sekte Hantu. Pelayan Shed Demon Zhu Wushu. Zider Demon Jiuyao diam-diam muncul di sebelah Kaisar Besar Danxing dan berkata. Kaisar Besar Danxing dengan dingin tertawa dan menjawab, Shed Demon Zhu Wushu adalah pria yang licik. Dia selalu merencanakan. Ketika kami mengepung dan menyerang Sekte Suci Vermilion Bird, ia secara pribadi membawa sekelompok besar dewa terkuat di Sekte Hantu untuk menghancurkan para murid Sekte Suci Vermilion Bird. Mereka juga membunuh mereka dengan metode yang kejam dan mengerikan, bahkan lebih dari kita. Sekarang orang-orangnya ada di sini, saya tidak yakin apa yang mereka inginkan kali ini. Keempat orang itu sudah tiba di depan mereka berdua saat mereka masih berbicara. Kaisar Besar Danxing, Sitar Setan Jiuyao. Pemimpin keempat adalah penatua dengan rambut merah, dan namanya adalah Yin Wufa. Matanya menyapu mereka berdua, lalu berkata, atas nama pemimpin sekteku, aku datang untuk memberitahumu bahwa ada pusat kekuatan tertinggi di Kekaisaran Tang Besar. Supreme Master TV ini adalah murid akhir dari Cultivation Great Vermilion Bird Holy Sekte. Orang ini adalah Apotheon. Mantan penguasa mistis Spring Ocean juga seorang Apotheon juga. Zider Demon Jiuyao kemudian dengan tenang menjawab, Yin Wufa, kamu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia immortal. Ini bukan satu-satunya berita yang harus Anda sampaikan jika Anda datang ke sini secara pribadi. Yin Wufa menggelengkan kepalanya dan menjawab, tentu saja, kamu benar. Apa yang saya katakan adalah bahwa penampilan Kekaisaran Tang Besar benar-benar sangat membingungkan. Kecepatan pertumbuhan mereka juga sangat cepat. Itu tidak pernah terdengar. Pemimpin sekte kami berpikir bahwa Kaisar Langit Agung Tang memiliki ikatan yang dalam dengan Sekte Suci Vermilion Bird. Hari ini, Kekaisaran Tang Besar telah mulai mengerahkan pasukannya. Dalam beberapa hari, 80% dari pasukan mereka telah menghilang ke udara. Oleh karena itu, pemimpin sekte kami takut bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Itu sebabnya ia mengirim kami sebagai bala bantuan. Domain Immortal Angin Hitam. 3 sosok tiba-tiba muncul di atas sebuah planet seperti sambaran petir. Tang Xiu datang berpakaian untuk pertempuran, mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang Divine di tangannya saat ia mengamati sekeliling dengan dingin. Setelah pasukan kerajaan Tang Besar telah memasuki tempat tinggal surgawinya 9 hari yang lalu, dia bergegas untuk mencapai Vermilion Bird Holy Sect. Meskipun dia samar-samar bisa merasakan seseorang memata-matai dia selama ini, dia tidak bisa menemukan jejak mereka bahkan setelah menggunakan cermin sihir surgawi. Karena itu, ia telah meninggalkan barisan rombongannya bersama dengan Old Sichamore dan Eagle dalam upaya untuk menarik keluar musuh. Jika musuh muncul, Tang Xiu berencana untuk berperang dengan mereka setelah memanggil 4 Supremes yang ditempatkan di dalam Heavenly Abode berukuran kecil yang ia bawa. Yang mulia, mungkinkah Anda salah? Elang bertanya dengan nada agak ragu-ragu saat dia memeriksa lingkungan tanpa henti dengan tatapan tajamnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sangat tidak mungkin. Saya sudah merasakan hal ini berkali-kali sebelumnya, dan itu telah membantu saya bertahan melalui bahaya yang sama jika tidak lebih sering. Aku yakin seseorang bersembunyi di dalam kegelapan dan memata-matai kita.
Jika mereka adalah pihak yang bermusuhan, mereka akan segera muncul. Waktu berlalu dan 2 hari penuh berlalu dalam sekejap. Meskipun Tang Xiu dan yang lainnya duduk bersila di planet ini, mereka waspada setiap saat selama 2 hari terakhir ini. Jantung elang gemetaran saat berdebar ketika dia berbicara, mereka datang. Tang Xiu terbang dan melihat ke arah kejauhan. Dia sudah bisa melihat gambar yang jelas dari kereta perang menuju ke arah mereka, dan segera setelah itu, hanya ada jarak 10.000 meter yang tersisa di antara mereka. Kereta itu hanya memiliki satu pria berjubah hitam misterius yang menungganginya, dan dia mengenakan jubah immortal yang mencegah perasaan spiritual orang lain untuk merasakannya bersama dengan topeng hitam di wajahnya. Kamu siapa? Tang Xiu bertanya saat dia berdiri di udara dan mengarahkan pandangannya ke arah pria misterius itu. Di atas kereta, bibir Shed Demon Zhu Wushu meringkuk menjadi senyum, dan tatapan gelap muncul di wajahnya saat dia mengucapkan kata-katanya. Banyak orang bertanya kepada saya pertanyaan ini sebelumnya, tetapi semuanya telah binasa dalam jiwa dan daging setelah menanyakannya. Jika saya mengingatnya dengan benar, sebagian besar dari mereka adalah anggota Vermilion Bird Holy Sect. Kilatan dingin melintas di mata Tang Xiu saat dia menjawab dengan suara yang dalam, seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa dia melukai murid saya dan hampir menyebabkan Yaner saya lenyap selamanya. Saya percaya Anda adalah dia, bukan? Asura Wichgu Yaner. Shed Demon Zhu Wushu melepas topengnya bersama dengan topi yang dikenakannya untuk mengungkapkan penampilannya yang tampan serta rambut putih yang tersebar. Tang Xiu berkata sambil mencibir, Shed Demon Zhu Wushu. Saya tidak pernah berpikir Anda akan mampir sebelum saya bahkan mencari Anda. Bahkan aku tidak merasakan kebencian mendalam yang kau pegang untuk Vermilion Bird Holy Secteku sama sekali. Saya benar-benar memuji Anda untuk itu. Shed Demon Zhu Wushu tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan ini. Siapa yang bisa mengetahui bahwa Kaisar Langit Tang Besar dari Kerajaan Tang Besar sebenarnya adalah mantan Kaisar Bintang Kultivasi Bintang. Hahaha, ini memang menarik, sangat menarik. Murid bodoh saya itu benar-benar mengkhianati saya untuk Anda. Hehehe, dia mengalami kematian yang cukup mudah, namun Anda telah berhasil bertahan hidup, ini memang sangat menjengkelkan. Juga, Great Emperor Da King dan Zider Demon Jiu Yao, dua orang yang tidak berguna ini. Mereka merencanakan begitu lama saat itu namun masih gagal pada akhirnya. Tang Xiu mengepalkan tinjunya dengan keras dan menatap Shed Demon Zhu Wushu dengan dendam. Jika seseorang bertanya kepadanya siapa yang paling dibencinya di dunia ini, itu bukan Kaisar Besar Da King atau Sitar Setan Jiu Yao, melainkan Shed Demon Zhu Wushu di depannya. Dialah yang membuatnya merasakan perasaan dikhianati oleh cinta sejatinya. Dialah yang telah menganiayanya dengan memanipulasi peristiwa sambil bersembunyi di bayang-bayang. Ekspresi yang agak menyeramkan muncul di wajah Tang Xiu ketika dia menjawab dengan muram, murid tersayang Anda tidak mengkhianati Anda. Jika dia tidak menyelinap menyerang saya terlebih dahulu, akan sulit bagi Kaisar Besar Da King dan Zider Demon Jiu Yao untuk membunuh saya dengan kemampuan remeh mereka. Saya selalu menjaga punggung saya terhadap orang lain kecuali orang-orang terdekat saya, dan dia adalah satu-satunya orang luar selain ayah dan keluarga saya di antara pengecualian itu. Shed Demon Zhu Wushu tertawa terbahak-bahak. Jadi seperti itu. Sepertinya kamu sangat membencinya, iya. Sayang sekali dia sudah mati, atau kalau tidak, akan sangat menarik melihat kalian berdua bertemu lagi. Bukankah saya benar, Supreme of the Immortal World yang paling mempesona, Kaisar Besar Kultivasi Bintang? Tang Xiu mencibir. Kamu sebaiknya berhenti menghitung ayammu sebelum menetas karena itu hanya akan sia-sia. Shed Demon Zhu Wushu berkata sambil tertawa, tidak masalah meskipun itu berakhir sia-sia. Lagi pula, dia hanya bidak catur saya. Sejauh yang saya ketahui, saya tidak menderita kerugian bahkan jika dia meninggal selamanya. Saya sebenarnya lebih ingin tahu tentang Anda. Anda benar-benar telah kembali berkultivasi begitu cepat dan juga berhasil membangun raksasa seperti Kekaisaran Tang Besar. Ini sangat mengesankan. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena Anda tahu Kekaisaran Tang Besar saya adalah raksasa dengan banyak pembangkit tenaga listrik sedang berlangsung. Saya tidak tahu apakah akan memuji Anda untuk keberanian Anda atau untuk mengutuk kebodohan Anda karena muncul. Shed Demon Zhu Wushu mengangkat tangannya dan tertawa. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Jika Anda bisa menjawab ini, saya akan memberi Anda satu kesempatan untuk melawan saya secara langsung. Tanyakan. Tang Xiu menyatakan dengan acuh tak acuh. Shed Demon Zhu Wushu tertawa. Anda pasti alasan Kaisar Surgawi Tianji mengamputasi lengannya, bukan? Hanya es apa yang Anda gunakan untuk membuatnya melakukan itu dengan tegas. Tang Xiu berkata dengan samar, saya baru saja membuat seseorang mengatakan ini kepadanya amputasi lengan Anda jika Anda ingin hidup, dan itu akan menyelesaikan dendam. Ekspresi Shed Demon Zhu Wushu sedikit berubah.
Senyum wajahnya menghilang ketika dia memberi Tang Xiu pandangan yang dalam sebelum menjawab dengan dingin. Itu cukup mengesankan, Kaisar Langit Agung Tang. Kaisar Surgawi Tianji ini, di sisi lain, sangat menyedihkan. Seorang yang agung seperti dia benar-benar ketakutan oleh beberapa kata darimu dan mengamputasi lengannya, betapa bodohnya dia. Sudahlah, aku akan melenyapkanmu di sini hari ini dan kemudian menemukan cara untuk menghancurkan kekaisaran Tang besarmu itu. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya, dan hanya dalam beberapa napas, total 6 supremes serta beberapa lusin dewa emas yang sempurna, mengelilingi Tang Xiu, Elang, dan si Camore tua. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Tang Xiu tiba-tiba berubah. Dia merasa marah ketika melihat 6 supremes yang telah muncul dan meraung pada mereka. Supreme Mantis, Supreme Mega, Supreme Ichesno. Aku tidak pernah mengira kalian bertiga akan benar-benar menjadi Antek Shed Demon Zuhushu. Supreme Ichesno balas menyeringai padanya. Kaisar besar kultivasi bintang, oh, maafkan aku. Anda Kaisar Tang Agung Langit sekarang, kan? Karena kita bisa mendapatkan apa yang paling kita inginkan dari tangan Shed Demon Zuhushu, kita jelas tidak akan ragu bekerja untuknya. Apakah Anda tahu kami bisa mendapatkan pil Divinity Attainment selama kami berhasil membunuhmu? Hahaha, saya memiliki 60% kepercayaan diri dalam melintasi kesengsaraan Divine dan naik ke alam dewa untuk menjadi dewa dengan bantuan pil keberhasilan Divinity. Membunuhku hanya mimpi pipa untuk kalian semua. Tang Xiu memanggil 4 supremes yang ditempatkan di dalam Heavenly Abode di luar dan berkata dengan anggun, meskipun kamu sedikit lebih kuat dari kita, pihak kita tidak kekurangan metode membunuh sama sekali. Shed Demon Zuhushu, karena kamu memilih tempat ini sebagai medan perang, kamu pasti berencana untuk bertarung dengan kita di sini sekaligus, kan? Hanya saja. Ekspresi Supreme Ichesno sangat berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apa? Tang Xiu menyeringai dan berkata, hanya saja kamu ada batas waktu. Jika Anda gagal melenyapkan kami semua dalam waktu 7 hari, hari penghakiman Anda mungkin berakhir pada Anda. My Great Tang Empire memiliki hampir 20 supremes sekarang, jadi saya benar-benar berharap untuk melihat siapa yang akan keluar hidup-hidup dalam pertandingan terakhir ini di antara kita. Bicara kosong saja, Supreme Ichesno mendengus karena dia tidak percaya kata-kata Tang Xiu. Lagi pula, dia belum pernah mendengar adanya kekuatan yang memiliki lebih dari 10 supremes, apalagi 20. Shed Demon Zuhushu berkata dengan muram, berhentilah membuang nafas dan seranglah sekarang. Kita masih perlu melakukan perjalanan ke Sekte Suci Vermilion Bird setelah ini. Butuh banyak upaya untuk mendapatkan Formis Breaking Talisman dari Real Demon, jadi sudah waktunya untuk menghancurkan Sekte Suci Vermilion Bird setelah perjuangan selama ribuan tahun di pintu kematian. Membunuh mereka, 6 supremes yang telah tiba dengan Shed Demon Zuhushu, serta puluhan dewa emas sempurna, tidak berdasar serangan menakutkan pada kelompok Tang Xiu. Alam Pelangi Pantasmagoria. Tang Xiu menggunakan salah satu kekuatan Divine pada saat mereka bergerak dan menargetkan Shed Demon Zuhushu dan 6 pembangkit kekuatan agung lainnya. Menyembur, menyembur, menyembur. Bawahan Shed Demon Zuhushu dan 6 supremes tertangkap basah dan jatuh di bawah ilusi Rainbow Pantasmagoria Realm. Meskipun mereka melepaskan diri dari ilusi hampir secara instan dan bahkan berhasil menghindari serangan fatal Tang Xiu dan yang lainnya, mereka telah mendapatkan beberapa luka daging di tubuh mereka. Mati, Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Shed Demon Zuhushu adalah pembangkit tenaga listrik supreme tingkat akhir dan bisa bersaing dengan 2-3 supremes di tahap awal atau pertengahan panggung dengan kekuatan pertempurannya. Dengan demikian, sementara supremes lainnya berhadapan dengan Eagle, Old Sicamore, dan yang lainnya bersama-sama dengan Dewa Emas yang sempurna, Tang Xiu menghadapi serangan Shed Demon Zuhushu dan tertiup angin hanya dalam beberapa napas. Sungguh fisik yang kuat. Saya tidak pernah berharap Kaisar Besar Kultivasi Bintang baru benar-benar menjadi seorang kultivator tubuh. Meskipun Tang Xiu tidak menderita banyak luka ketika dia terpesona, dia bisa merasakan perbedaan kekuatan antara dia dan Shed Demon Zuhushu. Kita kalah jumlah dan kalah jumlah, jadi kita tidak bisa menang. Tang Xiu mengambil napas dalam-dalam dan menggunakan kekuatan Divine terkuatnya segera. Net Surgawi. Kekuatan Primal Chaos yang kuat mengalir keluar dari tubuh Tang Xiu dengan mantap bersama dengan munculnya garis ilusi dalam kekosongan. 6 supremes yang berhadapan dengan Eagle, Old Sicamore, dan yang lainnya terkena dampak secara instan, dan 2 dari mereka menderita luka berat karena celah sepersekian detik yang terbuka, sementara 4 lainnya juga terkena luka ringan. Apa-apaan ini? Istirahat untukku. Ekspresi murka muncul di wajah Shed Demon Zuhushu yang memperdaya saat dia memukul Tang Xiu dengan pedang. Garis-garis warna-warni yang tak terhitung jumlahnya yang muncul tiba-tiba telah menghentikan sinar cahaya pedang yang dipancarkan pedangnya. Boom! Pedang menghantam Primal Chaos Force yang telah dilepaskan Tang Xiu setelah mengiris semua garis dan meniupnya,
dan Shed Demon Zuwushu muncul di hadapan Tang Xiu di detik berikutnya. Seberkas cahaya melintas saat ia memukul kepala Tang Xiu dengan keras, tampaknya dengan maksud untuk memenggal Tang Xiu dengan serangan tunggal ini. Yang mulia, meskipun Old Shichamore dan yang lainnya bertarung melawan musuh-musuh kekuasaan, perhatian mereka selalu tertuju pada Tang Xiu. Mereka menggunakan serangan mereka yang paling tangguh seolah-olah hidup mereka bergantung padanya untuk memaksa lawan mereka kembali dan bergegas menuju Tang Xiu dan Zuwushu segera. Mereka cukup setia. Kilatan cahaya dingin melintas melewati mata Shed Demon Zuwushu saat dia menggunakan kekuatan divinenya yang terkuat, Twilight Nightmare, dan menyelimuti ketujuh dari mereka di dalamnya. Istirahat untukku. Istirahat. Pergilah. Ekspresi gila muncul di wajah mereka ketika mereka membuka serangan sengit terhadap Shed Demon Zuwushu, hampir dengan niat untuk bertukar hidup mereka dengan miliknya. Boom! Planet di dekatnya meledak dalam langit berbintang yang luas, namun kekuatan boom di belakang boom itu tidak memiliki pengaruh pada mereka. Serangan terkuat Shed Demon Zuwushu juga dikalahkan oleh serangan mereka. Membunuh mereka semua, Shed Demon Zuwushu memerintahkan dengan suara marah, dan setelah itu, 6 Supremes yang telah menemaninya segera dibebankan pada Shichamore tua dan yang lainnya. Pertempuran yang hebat menyebabkan bintang-bintang di sekitar mereka bergetar, dan planet-planet di dekatnya meledak satu demi satu karena fluktuasi energi. Boom dari boom planet-planet serta serangan dari Supremes bahkan menyebabkan ruang untuk mengacaukan dan membentuk lubang hitam yang tak terhitung banyaknya. Pertempuran ini berlanjut selama 5 hari, dan selama waktu ini, tidak peduli apakah itu Tang Xiu atau yang lainnya dari kelompoknya, semuanya menderita luka yang menyedihkan. Di sisi musuh, Shed Demon Zuwushu baru saja mengalami cedera ringan, dan hal yang sama dapat dikatakan untuk Supreme Ichesno. Namun, 5 Supremes lainnya yang telah menemani Shed Demon Zuwushu semuanya terluka parah. Nightlight Nightmare, Void Blast. Shed Demon Zuwushu mengungkapkan niat membunuh yang lebat di wajahnya saat dia menyaksikan Tang Xiu terpesona. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia segera menindaklanjuti dengan serangan terkuatnya sekali lagi. Rasa sakit melintas di mata Tang Xiu saat dia memuntahkan darah. Karena dia hampir 10 kali lebih lemah dari sebelumnya, ada abisal jurang besar antara kekuatannya dan Supreme tingkat akhir seperti Shed Demon Zuwushu. Alasan dia berhasil bertahan selama 5 hari adalah karena Shichamore tua dan yang lainnya telah berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, dan juga karena bantuan yang diberikan oleh serangga Devourer panggung bintang supremasi yang matang yang berada di dalam tubuhnya. Jika bukan karena mereka, dia akan mati di tangan Shed Demon Zuwushu 5 hari yang lalu. Shed Demon Zuwushu mengungkapkan senyum gila di wajahnya saat dia menyaksikan Tang Xiu dan mengambil kesempatan ini untuk berteleportasi dan tiba di depannya sesaat. Pedangnya menyerang ke arah kepala Tang Xiu dan dia hampir merasa seperti dia bisa melihat pemandangan pedangnya membelah Tang Xiu menjadi 2 saat sekarang. Twilight Nightmare. Suara dingin, monoton bergema dari belakang Shed Demon Zuwushu, dan artefak iblis menembus tubuhnya yang tak berdaya bersama dengan sejumlah energi yang menakutkan. Enyahlah. Ekspresi Shed Demon Zuwushu sangat berubah. Pedangnya yang hanya beberapa inci dari mencapai kepala Tang Xiu mengubah arah dan menyerang ke arah punggungnya. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan energinya untuk menggunakan Twilight Nightmare sekali lagi dan membombardir orang di belakangnya dengan tegas. Orang yang telah menyerang Shed Demon Zuwushu pada saat yang hampir bersamaan terkena pukulan dada dengan buruk dan terbang kembali ke dalam kekosongan ketika Shed Demon Zuwushu jatuh mundur beberapa ribu meter, darah memuntahkan dari luka di dadanya. Tatapan Tang Xiu jatuh pada orang yang terpesona dari serangan Shed Demon Zuwushu. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan mereka, dia telah mengenali identitas mereka setelah mendengar suara tanpa nada mereka. Pergi sekarang. Tang Xiu meraung pada mereka dengan ekspresi gila di wajahnya. Orang itu berhenti sejenak, dan setelah melihat Tang Xiu dalam-dalam, mereka segera menuduh Shed Demon Zuwushu dalam diam. Badai api iblis muncul tiba-tiba ketika sejumlah besar kabut hitam melonjak dari sekitarnya, langsung menyelimuti Shed Demon Zuwushu dan mereka di dalamnya. Sial, siapa Anda dan mengapa Anda bisa menggunakan Twilight Nightmare saya? Kamu orang menyebalkan. Anda benar-benar berencana untuk meledakkan jiwa immortal Anda. Enyahlah untukku. Sesosok terbang keluar dari kabut hitam yang bergolak seperti layang-layang yang rusak sambil memuntahkan darah dengan gila. Lengan kanan mereka telah diamputasi sementara sebuah lubang besar muncul di dada mereka. Selanjutnya, tubuh mereka yang dimutilasi ditekan oleh segel jiwa emas yang berkedip-kedip. Suara mendesing. Tang Xiu merasa hatinya hancur berkeping-keping, pipinya menjuntai dengan air mata. Dia muncul di belakang sosok itu secara instan dan memeluk mereka. Batuk. Topeng orang itu sudah pecah berkeping-keping, dan jubah hitam mereka dalam keadaan compang-camping. Sue Qingcheng mengeluarkan beberapa suapan darah, dan meskipun dahinya berkerut kesakitan, dia memiliki senyum pedih di wajahnya sekarang.
Kamu orang bodoh. Tang Xiu menuangkan Primal Chaos Force ke dalam tubuhnya saat dia berbaring di pelukannya. Dia bisa merasakan bahwa Han Qingwu kehilangan vitalitasnya dengan cepat, dan dari penampilannya, sepertinya dia akan mati total hanya dalam beberapa jam. Batuk aku idiot. Mata Sue Qingcheng dipenuhi air mata, namun senyum di wajahnya berubah lebih cerah. Dia mengangkat tangannya yang bernoda darah dan membelai wajah Tang Xiu dengan lembut sebelum berbicara dengan suara lemah. Aku berutang budi padanya sebelumnya, dan semua kerabatku juga ada di tangannya. Jika batuk aku tidak memukulmu saat itu, mereka semua akan mati dan aku tidak akan bisa membalas budi yang aku miliki padanya. Xiu, kaulah orang yang paling berhutang budi padaku di dunia ini. Hidupku adalah milikmu, bahkan jika kamu tidak mau melihat saya lagi. Jika Anda ingin memiliki kehidupan yang tenang, hanya mengawasi Anda diam-diam dari jauh sudah cukup untuk mengisi saya dengan kebahagiaan. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda hanya perlu mengarahkan pisau Anda pada mereka, dan saya akan batuk bunuh mereka untuk Anda. Apakah kamu tahu, ini adalah yang paling bahagia yang saya rasakan sejak hari itu. Aku memohon padamu, tolong hancurkan segel jiwa pada saya. Xiu, ini pertama kalinya aku meminta sesuatu darimu. Tolong pergi. Meninggalkan. Tang Xiu menjerit keras, air mata mengalir seperti bendungan yang rusak dan rasa sakit yang menyayat hati hampir membuatnya gila. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa meskipun dia telah memukulnya saat itu bukan karena dia tidak mencintainya. Sebaliknya, dia sangat mencintai pria itu sehingga rasa sakit yang harus ditanggungnya jauh lebih buruk daripada rasa sakitnya. Dia meninggal sebelumnya. Dia benar-benar bunuh diri setelah menyerang saya saat itu. Dia adalah Sue Qingcheng, namun dia juga Han Qingwu. Dia mencintaiku selama ini, tapi aku terus berpikir untuk membunuhnya dan selalu membencinya. Dan dia bertahan seperti sebelumnya, menahan segalanya. Hati Tang Xiu dipenuhi dengan penyesalan. Dia selalu melihat hal-hal dari sudut pandangnya dan tidak pernah mempertimbangkan rasa sakit di hati Sue Qingcheng. Meninggalkan. Teriakan menggema dari dada Tang Xiu saat kekuatan menakutkan mendorongnya ratusan kilometer jauhnya. Detik berikutnya, Sue Qingcheng muncul di dekat Eagle. Setelah menerima pukulan keras dari Supreme Ichesno untuknya, dia meraung ke arahnya, bantu aku menghancurkan segel jiwa. Hahaha. Situasi Chamore yang terluka parah yang berada di ambang kehilangan nyawanya mengeluarkan auman mengerikan tiba-tiba saat dia berteriak keras, Yang Mulia. Si Chamore tua telah melupakan rahmat yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Dan sekarang, saatnya bagi saya untuk membalas Anda. Boom! Sebuah boom mengerikan yang 100 kali lebih kuat daripada boom sebuah planet terjadi setelah itu dengan Old Si Chamore di tengahnya. Energi mengerikan dari boom berkembang ke segala arah dengan kecepatan yang mengerikan dan mengakibatkan tubuh Supreme Ichesno di dekatnya meledak menjadi keadaan babak belur. Hanya jiwanya yang immortal berhasil melarikan diri dan melarikan diri menuju kejauhan dalam ketakutan. Si Chamore tua, tubuh Tang Xiu bergetar hebat ketika rasa sakit menguasai seluruh tubuhnya, yang kemudian, semua planet di dalam ruang kosmik tubuhnya bersinar dengan cahaya yang kuat. Lingkaran energi yang menakutkan menyelubungi tubuhnya dan auranya melonjak dengan cepat saat dia berjalan menuju tempat Eagle dan Sue Qingcheng berada dengan gerakan secepat kilat. Jangan merusak segel jiwa, Tang Xiu berteriak pada Elang. Elang tersenyum pahit dan mendorongnya ratusan kilometer jauhnya dengan memukul bahunya dengan kekuatan immortal dan berteriak balik ke Tang Xiu, Yang Mulia, saya seharusnya mati di Nefas Abis 1000 tahun yang lalu, tetapi saya selamat dan bahkan bisa memiliki anak dengan istri saya karena Anda menyelamatkannya. Tolong jaga mereka untukku. Detik berikutnya, Elang dibebankan ke Apotheon Myriad Knots dan meninju dadanya. Begitu dia jauh, dia juga menyumbangkan jiwanya yang immortal. Supremes yang mengepungnya dan Apotheon Myriad Knots sama-sama Supremes tingkat menengah dan sudah terluka parah sekarang. Ekspresi mereka berubah sangat ketika mereka menyadari niat Eagle, tetapi mereka tidak dapat menarik diri tepat waktu, dan tubuh mereka menguap dalam boom. Bahkan jiwa immortal mereka gagal lolos dari pebum jiwa immortal Eagle. Burung Raja Wali. Mata Tang Xiu dipenuhi dengan keputusasaan saat dia menangkap Sue Qingcheng dalam pelukannya, merasa marah. Matanya berubah merah dan tubuhnya membengkak. Otot-ototnya mengembang, tulang-tulangnya hancur, dan meridiannya pecah. Hanya dalam beberapa napas waktu, tinggi badannya bertambah 10 meter, dan Primal Chaos Force yang menakutkan kemudian menyehatkan otot-ototnya, menyatukan tulang-tulangnya, dan bergabung kembali dengan meridiannya. Pada saat ini, wajahnya menyerupai Dewa Setan ketika pedang Divine kembali ke tangannya. Dia secara instan muncul di hadapan Shed Demon Zhu Wushu, yang memiliki ekspresi sedap dipandang di wajahnya. Sial, saya setan di sini. Shed Demon Zhu Wushu meraung marah. Meskipun Sue Qingcheng telah menyebabkan luka parah padanya melalui penyergapan, dia yakin bahwa dia bisa membunuh Tang Xiu seperti sebelumnya.
Ruang di sekitarnya runtuh saat semburan energi menumpuk di depannya. Pedangnya kemudian meledak dengan boom dan berubah menjadi cahaya pedang yang membentang ribuan meter saat menghantam Tang Xiu. Tang Xiu bertindak seolah-olah dia tidak merasakan bahaya dan memotong ruang dengan pedang Divine untuk memenuhi cahaya pedang yang masuk. Kekuatannya saat ini tidak jauh dari kekuatan terkuatnya yang dulu. Pedang Divine di tangannya memotong cahaya pedang dan menusuk ke dada Shed Demon Zhu Wushu dengan kuat. Kekuatan Divine Jaring Surgawi. Tang Xiu batuk seteguk darah dan, diikuti oleh kilatan cahaya berwarna darah, garis warna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul, diperpanjang dengan dia sebagai sumber, dan mencakup jarak 500 km di sekitarnya dalam sekejap. Seluruh dunia, tampaknya sudah beku. Cahaya luar biasa dari garis warna-warni membuat bagian dunia ini tampak seperti mimpi ilusi dan indah secara represif. Lusinan Dewa Emas yang sempurna disayat menjadi potongan-potongan secara instan, dan darah mereka tampaknya menambah bagian dunia ini dengan amarilis yang mempesona. Bagaimana ini mungkin? Shed Demon Zhu Wushu mengirim Tang Xiu terbang dengan pukulan, rasa tidak percaya mengisi matanya. Kemenangan hanya beberapa inci darinya, namun pada akhirnya itu berubah menjadi hasil yang menyedihkan. Tidak hanya 3 dari 6 Supremes yang dibawanya binasa, tetapi bahkan ada kemungkinan dia sekarat dalam pertempuran ini. Semua atau tidak sama sekali sekarang. Kilatan dingin muncul di mata Shed Demon Zhu Wushu. Jiwanya yang immortal terbang keluar dari tubuhnya dan muncul 500 km jauhnya hampir secara instan. Bahkan banyak garis multiwarna yang membentang di kekosongan tidak bisa menghalanginya untuk melarikan diri sejauh itu. Meledakkan, Shed Demon Zhu Wushu berteriak dengan panik, dan setelah itu, tubuhnya meledak dengan keras. Meskipun kekuatan boom itu tidak mematikan seperti boom jiwa immortal, itu telah menghancurkan Tang Xiu untuk sementara waktu. Tubuh Tang Xiu terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang rusak sementara darah memuntahkan dari mulutnya. Detik berikutnya, sosok Sue Qingcheng muncul di belakang Tang Xiu dan menangkapnya dalam pelukannya, aliran air mata mengalir di pipinya saat dia menatap tubuhnya yang terluka parah. Menguasai, Yang Mulia, Apotheon Myriad Notes dan 3 Supremes lainnya berseru dengan khawatir. Mereka tidak bisa diganggu untuk melawan 3 Supremes musuh yang telah kehilangan keinginan mereka untuk berperang dan bergegas menuju sisi Tang Xiu dan Sue Qingcheng segera. Jiwa immortal Shed Demon Zhu Wushu melarikan diri dan begitu pula 3 Supremes lainnya. Selusin Dewa Emas sempurna yang tersisa juga melarikan diri dengan tubuh memar mereka. Sue Qingcheng mengeluarkan seteguk darah dalam kehampaan yang kacau dan menyerahkan Tang Xiu ke Apotheon Myriad Notes dengan sangat hati-hati. Jaga dia baik-baik. Mengatakan demikian, dia menutupi lubang di dadanya dan terbang ke kejauhan. Hentikan dia. Tang Xiu menggoyang kepalanya dengan pusing dan memerintahkan Apotheon Myriad Notes ketika dia menyadari Sue Qingcheng berencana untuk pergi. Apotheon Myriad Notes ragu-ragu sejenak dan tersenyum pahit. Tuan, meskipun dia menyelamatkanmu, dia. Tang Xiu menyela kata-katanya dan berkata dengan mendalam, dia memang melakukan dosa sekali, tetapi bagaimana bisa rasa sakit yang dia rasakan tidak lebih rendah dari milikku. Myriad Notes, saya sudah memikirkannya dengan jelas sekarang. Fakta bahwa dia bergegas menyelamatkanku hari ini dan bahkan rela meledakkan jiwanya yang immortal dan binasa selamanya sehingga aku bisa keluar hidup-hidup sudah cukup bagimu untuk memanggilnya nyonya lagi. Hentikan dia, atau dia benar-benar tidak akan hidup lebih dari 1 jam. Ekspresi Apotheon Myriad Notes berubah, dan dia pergi untuk mengejar Sue Qingcheng segera. Hanya dalam 1/4 jam singkat, dia telah tiba sebelum Sue Qingcheng untuk memblokir jalannya. Nyonya, Tuan telah mengatakan kepada saya untuk tidak membiarkan Anda pergi. Nyonya, Sue Qingcheng tidak bisa menahan air matanya saat dia bergumam, apakah dia mau melihat saya? Apotheon Myriad Notes berkata, guru baru saja mengatakan kepada saya beberapa saat yang lalu bahwa alasan Anda membahayakan hidup Anda sendiri untuk menyelamatkannya dan bahkan rela meledakkan jiwa immortal Anda untuk melindunginya adalah karena Anda benar-benar mencintainya. Lebih jauh lagi, guru telah menyadari alasan di balik tindakan Anda saat itu dan percaya bahwa Anda pasti telah menderita jauh lebih keras daripada dia. Apakah dia batuk benar-benar mengatakan itu? Dia tidak membenciku. Rona merah muncul di wajah Sue Qingcheng, tetapi emosi ini hanya membakar hidupnya lebih cepat. Bahkan pelariannya menjadi sedikit tidak stabil karenanya. Apotheon Myriad Notes berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya, Tuan benar-benar tidak membenci Anda. Tolong kembalilah bersamaku dengan cepat. Luka-luka guru sangat parah, jadi dia membutuhkanmu di sisinya. Apa? Sue Qingcheng berteriak kaget dan bergegas menuju Tang Xiu segera. Karena dia secara paksa meningkatkan kecepatan penerbangannya, itu menyebabkan dia batuk 2 suap darah lagi. Xiu, suara gemetar Sue Qingcheng dipenuhi dengan kekhawatiran dan air matanya mengalir lebih cepat begitu dia tiba sebelum Tang Xiu. Tang Xiu mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk memegang Sue Qingcheng dengan erat.
Biarkan hal-hal dari masa lalu melayang dalam angin. Anda masih saya, istri Tang Xiu, dan selamanya akan seperti itu. Mata Sue Qingcheng berkilau karena bahagia. Dia bermimpi tentang mendengar kata-kata ini dari Tang Xiu sejak dia mendapatkan kembali ingatannya. Sekarang, setelah mimpinya menjadi kenyataan, dia siap menerima kematiannya dengan senang hati kapan saja sekarang. Tang Xiu mengambil napas dalam-dalam lagi dan menggenggam wajah Sue Qingcheng tiba-tiba. Karena Anda telah mengalami reinkarnasi baru dan memiliki identitas baru, Anda bukan lagi Sue Qingcheng. Kamu adalah Han Qingwu sekarang. Apakah kamu percaya padaku, Qingwu? Sue Qingcheng Han Qingwu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku percaya padamu, bahkan lebih dari aku percaya pada diriku sendiri. Tang Xiu berkata, luka Anda cukup serius. Meskipun saya memiliki banyak pil dan harta immortal obat, saya masih tidak bisa melindungi hidup Anda. Karena itu, saya harus mengirim Anda ke suatu tempat. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda akan dapat bertahan hidup setelah masuk ke sana, setidaknya ada beberapa harapan jika Anda melakukannya. Han Qingwu berkata dengan anggukan, aku akan mendengarkanmu, dan pergi kemanapun kamu ingin aku pergi. Aku bahkan tidak akan ragu jika kamu ingin aku mati sekarang. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya perlahan. Dia menggunakan tahap keempat seni surgawi dari kejadian kosmik sepenuhnya dengan semua kekuatannya dan kemudian menggunakan kekuatan divine setelah berasimilasi perasaan spiritualnya dengan kosmos di dalam dantiannya. Setelah itu, seuntai primal Chaos Force mengelilingi Han Qingwu dan menariknya ke dalam pusaran hitam yang muncul di dadanya tiba-tiba. Ini adalah upaya pertamanya untuk membawa manusia dari dunia luar ke kosmos di dalam dantiannya. Entitas lain yang ia serap ke dalam adalah pohon semesta jalan surgawi, tetapi ia berusaha membawa manusia yang sebenarnya ke dalam waktu ini. Jadi, dia perlu menggunakan vitalitas besar dari Heavenly Path University untuk melindungi jiwa Han Qingwu dan menyalakan kembali kekuatan vitalnya lagi. Beberapa saat kemudian, Han Qingwu merasakan kepalanya berputar dalam kebingungan ketika dia menemukan dirinya di dunia yang baru. Dunia yang luas ini memiliki serangkaian planet di segala arah, dan dia hanya merasa sulit untuk mempercayai indranya karena dia bisa merasakan nafas kehidupan dari semua planet ini. Pohon itu. Han Qingwu bergetar. Dia memiliki perasaan samar bahwa pohon beraneka warna yang indah dan hidup itu dipenuhi dengan vitalitas. Dia bahkan bisa melihat aliran energi hijau muda ke arahnya dari pohon dan memasuki tubuhnya saat dia menyerap energi spiritual dunia. Pada saat berikutnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa untaian energi hijau muda meningkatkan vitalitasnya yang semakin berkurang. Aku tidak pernah membayangkan itu benar-benar mungkin untuk bertahan hidup dalam kosmos ini. Qingwu, bagaimana perasaanmu sekarang? Sosok tidak jelas muncul di hadapan Han Qingwu tiba-tiba. Han Qingwu memandang Tang Xiu, yang tampak agak ilusi dan tidak nyata, dan mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Energi yang dipancarkan oleh pohon itu melengkapi vitalitasku. Aku seharusnya bisa selamat jika tetap di sini. Xiu, di mana tempat ini? Tang Xiu menjawab, di dalam dantianku. Itu adalah kosmos yang telah aku tegakkan di dalam dantianku. Han Qingwu menemukan ini sulit dipercaya. Kamu benar-benar bisa membangun dunia semacam ini di dalam dantianmu. Ini hanya tidak bisa dipercaya. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, karena tempat ini dapat melestarikan hidupmu, naiklah Heavenly Path University untuk memulihkan sekarang. Anda dapat menghubungi saya menggunakan indera spiritual Anda jika Anda membutuhkan saya. Saya akan bisa merasakannya. Mehem, Han Qingwu tahu bahwa lukanya terlalu serius, jadi dia menyetujuinya dan terbang menuju Heavenly Path University. Tang Xiu mendapatkan kembali divine dan batuk darah lagi. Luka-lukanya sebenarnya sangat serius. Dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan sedingin es setelah dia membantu Han Qingwu menetap dan menyelimuti sekitar 10.000 km dengan primal Chaos Force dalam jumlah yang luar biasa hanya dalam beberapa detik. Jiwa, kumpulkan, dan merakit. Tang Xiu mengucapkan kata-kata itu dengan suaranya yang sedingin es, dan pada detik berikutnya, bintik cahaya bintang pelangi muncul dalam jarak 100.000 km ini. Karena Tang Xiu tidak dapat menemukan bintik kekuatan jiwa mana yang menjadi milik Elang dan si Camore tua, ia mengumpulkan kelima jenis bintik dan menyerapnya ke dalam tubuhnya setelah memisahnya menjadi 5 bola cahaya berwarna pelangi, menyegelnya di dalam tangan kirinya. Dia percaya bahwa dia akan dapat menemukan metode untuk menghidupkan kembali Eagle dan Old si Camore. Ayo pergi. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan mengkonsumsi pil aroma ungu, serta 2 tetes darah dewa untuk menyembuhkan dalam perjalanan kembali ke pasukan kerajaan Tang Besar. Dia akhirnya melihat Apotheon Mudan yang lainnya yang bergegas lebih dari setengah hari kemudian. Menguasai. Yang mulia, Apotheon Mudan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut dan bergegas sebelum Tang Xiu,
memakai wajah khawatir ketika mereka melihat keadaan mengerikan mereka dari Tang Xiu dan yang lainnya. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam-dalam, kami bertemu Shed Demon Zhu Wushu dan hampir mati di tangan mereka. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini. Kita perlu bergegas ke Vermilion Bird Holy Sekte sekaligus dan membantu menyelesaikan krisis mereka terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan segera terlibat dalam perang dengan Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal. Dimengerti. Beberapa hari kemudian, Tang Xiu memulihkan diri sambil duduk bersila di atas artefak terbang Immortal, dan ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia merasakan Han Qingwu memanggilnya dari ruang kosmik di dalam dantiannya. Dia segera mentransmisikan perasaan Divine menjadi avatar dan muncul di hadapan Han Qingwu. Apa itu? Apakah luka Anda sudah sembuh? Han Qingwu menjawab, berkurangnya vitalitas telah berhenti, jadi energi dari pohon surgawi Pat Universe menyehatkan jiwa dan tubuh immortal saya sekarang. Namun, setidaknya butuh beberapa tahun bagi saya untuk pulih sepenuhnya. Tang Xiu mengangguk pelan. Sembuh di sini. Saya akan membiarkan Anda pergi keluar setelah Anda pulih sepenuhnya. Ngomong-ngomong, mengapa kamu memanggilku? Han Qingwu bertanya, Anda harus merencanakan untuk menyerang Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal, kan? Tang Xiu berkata dengan anggukan, itu benar. Kekaisaran Tang Besar memiliki pasukan yang terlatih dan kuat sekarang, dan banyak pembangkit tenaga listrik. Bahkan jika semua kekuatan dari Inner Pil Sect dan Everlasting Palace bersatu, mereka masih bukan lawan kita. Han Qingwu mengangguk dan berkata, saya tahu bahwa Kekaisaran Tang Besar sudah memiliki lebih dari selusin Supremes saat ini. Namun, untuk memastikan kemenangan tertentu, kirim seseorang dari fraksi Anda untuk menghubungi Murong Tianbo, Missing Star Empire, mantan pembantu rumah tangga kami. Dia akan memimpin pasukan Kekaisaran Bintang Hilang untuk membantu Anda. 1405. Mata Tang Xiu dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia bergumam, maksudmu Apotheon Missing Star sebenarnya adalah Murong Tianbo. Han Qingwu menggelengkan kepalanya. Aku Apotheon Missing Star. Ini adalah nama baru yang kuanggap setelah kembali ke dunia immortal, dan Kekaisaran Hilang Bintang juga didirikan olehku. Kami memiliki total 8 Supremes sekarang. Saya tahu Anda ingin membalas dendam cepat atau lambat, tetapi saya tidak pernah berpikir itu akan begitu awal. Namun, kekuatan kita saat ini sudah cukup untuk menangani Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal. Sepotong berita ini mengejutkan Tang Xiu. Kedatangan Han Qingwu di dunia immortal tidak seawal dirinya, namun, dia telah mencapai prestasi besar hanya dalam 300 tahun. Tang Xiu tidak pernah membayangkan bahwa Han Qingwu sebenarnya sangat tangguh. Luar biasa, Tang Xiu menghela nafas dengan tulus. Han Qingwu mengungkapkan senyum dan menggelengkan kepalanya. Keberuntungan saya bagus, itu saja. Saya percaya saya akan mati, tetapi saya benar-benar memiliki pertemuan kebetulan yang sangat besar dan memperoleh istana warisan dari 4 Supremes dan mendapatkan semua warisan mereka, serta kekayaan mereka. Tang Xiu merasa kagum. Yang mana? Han Qingwu menjawab, inti surgawi tertinggi, malam setan tua, monster Lord Regretless, dan Blood Asura. Mereka mencapai kesepakatan untuk melakukan pertempuran di dunia immortal, tetapi mereka jatuh ke celah spasial, dan meskipun mereka semua Supremes, mereka tidak bisa keluar hidup-hidup karena celah spasial mengarah ke laut kematian. Bahkan Tang Xiu merasa sedikit gelisah setelah mendengar ini karena bahkan dia hampir tidak akan bisa keluar dari celah spasial yang terhubung ke laut kematian ketika dia berada di posisi terkuatnya sebagai Supreme of the Immortal World. Semua immortal dari dunia immortal tahu bahwa berlari ke celah spasial yang terhubung ke laut kematian setara dengan bertemu dengan dewa kematian, jadi sangat sulit untuk keluar dari sana hidup-hidup. Tang Xiu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Purgatori Agung kepadanya. Dia telah memberitahunya bahwa penguasa Kekaisaran Bintang Hilang, Apotheon Missing Star, telah membeli sejumlah besar Dewa Emas Sempurna dan Dewa Emas dari arena narapidana. Ini berarti bahwa Han Qingwu benar-benar mendapatkan sejumlah besar kekayaan dari istana peninggalan dari 4 Supremes. Kapan kamu menembus ke tahap supremasi? Juga, bagaimana Kekaisaran Hilangmu bisa menghasilkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Tang Xiu bertanya. Han Qingwu tersenyum dan berkata, itu bukan aku, itu adalah Murong Tianbo. Kaisar Besar Danxing dan Sitar Setan Jiuyao melakukan pembantaian di bekas istana immortal kami dan menghancurkannya, dan juga melukainya dengan sedih, tetapi ia dapat melarikan diri dari mereka. Pertempuran tanpa akhir benar-benar memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan dan membuka pintu ke tahap supremasi untuknya. Anda juga tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga immortal emas immortal tahap akhir dan hanya selangkah lagi dari menerobos ke tahap supremasi. Saya bertemu dengannya secara kebetulan dan memberitahunya bahwa Anda telah kembali, tetapi dia memilih untuk pergi setelah mengetahui bahwa saya ingin membangun pasukan untuk membantu Anda di masa depan.
Dia hanya meminta metode yang akan memungkinkan seseorang untuk menerobos ke tahap supremasi serta cara untuk menghasilkan pil divin pencapaian. Tang Xiu mengangguk setelah memahami bagaimana semuanya berjalan. Itu sudah pencapaian yang lumayan. Beri aku stempel komunikasi yang menghubungkan ke Murong Tianbo. Saya akan menghubunginya segera. Baiklah. Han Qingwu mengangguk dengan lembut dan mengeluarkan tanda komunikasi dari cincin interspatialnya. Beberapa saat kemudian, Tang Xiu memanggil stempel komunikasi di luar dan mengirimkannya setelah meninggalkan pesan di dalamnya. Domain Immortal Phoenix Surgawi. Murong Tianbo duduk bersila di aula utama istana kerajaan kekaisaran yang hilang dan memupuk dalam diam, aura tersembunyi dan tak berbentuk menyelimuti seluruh istana. Karena istana memiliki susunan pengumpulan energi yang sangat besar di dalamnya, bagian dalam istana berisi banyak sekali energi spiritual immortal. Suara mendesing. Stempel komunikasi melewati semua lapisan arai dan muncul di depan Murong Tianbo. Ekspresinya berubah begitu dia membaca pesan di dalamnya. Murong, ini aku. King Cheng dan saya diserang Shed Demon Zhu Shu saya dan dia terluka cukup parah. Saya memimpin pasukan immortal kerajaan Tang Kekaisaran ke Vermilion Bird Holy Sekte sekarang, dan saya berharap untuk melihat bala bantuan tentara Kekaisaran Bintang hilang sesegera mungkin. Hati Murong Tianbo bergetar setelah dia selesai membaca pesan. Jika ada orang yang bertanya kepadanya orang mana yang paling dia kenal, tidak diragukan lagi bahwa mantan gurunya, Kaisar Bintang Kultivasi Bintang. Dia tahu bahwa tuannya masih hidup dan telah mendirikan raksasa yang adalah Kekaisaran Tang Besar. Karenanya, dia tidak meragukan pesan ini sedikitpun. Dia bergegas keluar dari istana sejenak dan mengumumkan dengan suara lantang, ini perintah dari Yang Mulia. Para jenderal dari Kekaisaran hilang harus menyiapkan pasukan untuk segera berangkat. Kami akan mulai berbaris menuju Vermilion Bird Holy Sect dengan tergesa-gesa setengah hari kemudian. Semua Supremes, Immortals emas yang sempurna, Golden Immortals, dan 10 juta tentara immortal dari Kekaisaran Bintang hilang mulai menjawab panggilan dengan segera. Lusinan Dewa Emas yang sempurna memimpin sejumlah besar tentara immortal untuk terus memasuki tempat surgawi di bawah pengawasan Supremes. Di luar Vermilion Bird Sekte Suci. Ekspresi Kaisar Besar Danxing segera berubah ketika dia menerima tanda komunikasi saat dia berdiri di langit berbintang yang luas. Dia muncul di luar istana langsung dan bergemuruh. Perhatikan pesanan saya. Panggil semua kekuatan sekte yang berada di atas tahap immortal di sini segera. Sekte Pil Dalam akan mempersiapkan perang sejak saat ini dan memusnahkan Kekaisaran Tang Besar dan Sekte Suci Vermilion Bit. Suara mendesing. Seorang tokoh bergegas dari kejauhan dan tiba di depan Kaisar Besar Danxing. Dia bertanya tentang situasi setelah melihat ekspresi suram di wajah Sider di Menjiu Yao dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Great Emperor Danxing's expression turned a little complicated, but it still brimmed with grim killing intent as he replied, Star cultivation Great Emperor didn't die. A piece of his soul managed to enter a lesser world, and he is actually back to kill in the immortal world after 1,000 years. The Great Tang Empire is also an empire he established personally. Shed Demon Zhu Shu led 6 Supremes to eliminate Star Cultivation Great Emperor a few days ago, but he failed to do so and had to return in defeat. The immortal soldiers of the Great Tang Empire might be rushing over here already. Ekspresi Siter Iblis Jiu Yao berubah, dan ketakutan melintas di matanya ketika dia bertanya dengan muram, karena kita bisa membunuhnya sekali, kita bisa melakukannya 2 kali. Bahkan jika dia berbakat, mustahil baginya untuk berkultivasi kembali ke tingkat tertinggi Supreme hanya dalam 1000 tahun. Perhatikan perintah saya, para murid dari Sekte Immortal. Kirim pesan ke Sekte dan katakan semua pusat kekuatan untuk segera bergegas. Saya tidak percaya bahwa puluhan juta orang immortal dari Istana Immortal saya akan gagal membasmi Kekaisaran Tang Besar yang baru berusia beberapa ratus tahun. Sesaat kemudian, beberapa tokoh melesat ke arah duo dari arah yang berbeda. WHOOSH. 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 Sebanyak 4 angka tiba di depan Kaisar Besar Danxing dan Zider di Menjiu Yao untuk sementara waktu. Mata Yin Wufa yang berambut merah bertepi dengan niat membunuh ketika dia mengatakan kata-kata berikut, saya baru saja menerima pesan dari Sekte Master Sekte Hantu saya. Sekte Hantu akan segera mengirim puluhan juta ahli untuk membantu Sekte Pil Dalam dan Sekte Immortal menghadapi Kerajaan Tang Besar dan Sekte Suci Vermilion Bird. Mulai saat ini dan seterusnya, kekuatan dari Sekte Hantu saya semua akan mengikuti pimpinan Kaisar Besar Danxing. Kaisar Besar Danxing tidak terkejut dengan ini, sebaliknya, dia mengungkapkan sedikit kekhawatiran di wajahnya dan bertanya, bagaimana luka naungan iblis Zhu Shu? Yin Wufa memaksakan senyum. Cedera Sekte Master cukup serius karena dia hampir mati dalam pertempuran. Namun, musuh tidak lebih baik.
Dua dari 6 bawahan Supremes bawahan Kaisar Langit Agung Heavenly meledakkan jiwa mereka yang immortal sementara 4 lainnya terluka parah. Bahkan Great Tang Heavenly Emperor nyaris meninggal di tangan Sekte Master saya. Kaisar Besar Danxing mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia mendengar itu dan tertawa keras. Itu sangat bagus. Bahkan jika Tuan Sekte Anda gagal membunuh Kaisar Tang Langit Agung itu, dia tidak akan bisa bergabung dalam pertempuran dalam waktu singkat. Itu kabar baik bagi kita. Juga, Zhu Wushu mengirimi saya pesan barusan bahwa Formation Breaking Talisman yang dapat memecah susunan perlindungan Vermilion Bird Holy Sect sedang dalam perjalanan bersama dengan para ahli dari Sekte Hantu Anda. Kami akan menyerang Sekte Suci Vermilion Bird segera setelah mereka tiba dan berusaha untuk melenyapkan mereka sebelum Kekaisaran Tang Besar tiba. Yin Wufa menjelaskan, orang yang membawa jimat pembentukan formasi sudah dalam perjalanan dan akan tiba paling lama dalam 6 hari. Namun, akan dibutuhkan waktu lebih lama untuk pembangkit tenaga Ghost Sect saya tiba. Kaisar Besar Danxing menyeringai. Powerhouses dari Sekte Pil Batin saya dan Sekte Immortal akan tiba dalam 6 hari itu. Mereka lebih dari cukup. Dunia Immortal. Deklarasi perang Tang Kekaisaran Besar menuju Sekte Pil Dalam, Istana Immortal, dan Sekte Hantu menyebar seperti api ke seluruh penjuru dunia Immortal dalam rentang singkat hanya beberapa hari. Semua yang Immortal terkejut dengan ini. Para dewa, serta Dewa Emas yang sempurna dan supremes dari semua kekuatan dunia immortal, merasakan kekaguman terbesar untuk Kekaisaran Tang Besar karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kekaisaran Tang Besar akan benar-benar begitu berani menyatakan perang pada 3 super sekte dari dunia immortal pada saat yang sama. Ini bahkan telah menyebabkan beberapa monster tua bersembunyi di sudut dunia immortal untuk membuat penampilan dan memperhatikan dengan cermat pertempuran yang akan terjadi. Markas Besar Arena Narapidana, Purgatori tertinggi dan 4 pusat kekuatan agung lainnya dikumpulkan di depan cermin jiwa immortal untuk mengamati langit berbintang di sekitar Vermilion Bird Holy Sect. Mereka melihat Kaisar Besar Danxing, Zider Demon Jiuyao, serta Yin Wufa dan 4 lainnya dari Sekte Hantu di sana. Sepertinya aku melebih-lebihkan bahwa Kaisar Tang Agung Langit. Dia bertindak terlalu sembrono untuk seorang pria muda. Apakah dia benar-benar percaya Kekaisaran Tang Besarnya berada pada tingkat yang sama dengan 3 sekte super yang telah ada selama puluhan ribu tahun? Kelompok bawahan Kaisar pertama Kaisar Langit Agung adalah pejuang maut yang ia beli dari arena narapidana beberapa ratus tahun yang lalu. Apakah dia berpikir hanya beberapa ratus tahun perkembangan akan memungkinkannya untuk bersaing dengan sekte kuno dengan sejarah yang begitu panjang? Purgatori Agung menggelengkan kepalanya dan ekspresi jijik melintas di matanya. Seorang lelaki tua mengenakan jubah biru mengangguk perlahan dan berkata, Kaisar Tang Agung Surgawi benar-benar bertindak terlalu tergesa-gesa dengan menyatakan perang terhadap 3 sekte super. Meskipun dia jenius berbakat, sangat disayangkan bahwa dia telah melakukan masalah besar pada dirinya begitu cepat. Saya pikir jenius lain telah muncul di dunia immortal dan akan menjadi supreme terkuat yang pernah ada, tapi ini benar-benar sangat disayangkan. Purgatori Agung berkata dengan samar, jika Kekaisaran Grand Tang telah berkembang selama ribuan atau beberapa ribu tahun lagi, saya akan mempertimbangkan untuk mengirimkan pusat kekuatan arena narapidana kami sebagai bantuan kepadanya untuk membantu Sekte Suci Burung Vermilion dan menabur karma baik dengannya, tapi sayangnya. Pria tua berjubah biru itu menghela nafas. Sangat disayangkan. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar Tang Agung Surgawi ini akan mati, dan dia bahkan mungkin melibatkan Sekte Suci Vermilion Bird juga. Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal sudah cukup kuat, tetapi Sekte Hantu juga telah terlibat sekarang. Meskipun yang lain tidak bisa menemukan Shed Demon Zhu Wushu, aku tahu dia musuh yang cukup merepotkan. Dia biasanya bertindak sangat rendah hati, tapi dia mungkin sekuat Kaisar Besar Danxing dan Zider Demon Jiuyao. Sekte Hantu juga memiliki setidaknya 4 pusat kekuatan agung, dan mungkin lebih banyak dari Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal. Sebuah benda yang bersinar terbang ke istana dari luar tiba-tiba, dan Purgatori tertinggi segera meraihnya. Ekspresinya sangat berubah ketika dia selesai membaca pesan di dalam papan komunikasi. Ada apa? Arena Master. Apakah sesuatu yang besar terjadi? 4 pusat kekuatan agung lainnya bertanya secara bersamaan setelah memperhatikan perubahan dalam ekspresi Purgatori tertinggi. Purgatori tertinggi menutup matanya sejenak, dan ketika dia membuka matanya lagi, yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum kecut. Kami mengkritik Kekaisaran Tang Besar sekarang, tetapi informasi yang saya terima sekarang membuat saya agak tidak siap. Shed Demon Zhu Wushu memimpin 6 Supremes dan puluhan Immortals emas yang disempurnakan untuk menyergap Kaisar Tang Agung Surgawi di suatu tempat di dunia Immortal. Namun, saya yakin tidak akan membayangkan hasil dari pertempuran. Bagaimana akhirnya? Pria tua berjubah biru itu bertanya dengan cemas.
Purgatori Agung memaksakan senyum. The Great Tang Heavenly Emperor juga memiliki 6 Supremes di sisinya bersama dengan Star Devourer Insect yang sekuat Supreme. Dia menderita luka pedih dari pertempuran, tetapi 2 dari 6 Supremes di bawahnya meledakkan jiwa mereka dan membunuh 3 Supremes musuh, dan juga menyebabkan luka berat pada 3 sisanya. Adapun Shed Demon Zhu Wushu, dia berakhir dalam kondisi yang lebih buruk karena jiwanya yang immortal harus melarikan diri setelah meledakkan tubuh immortalnya. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Surga, kenapa Kekaisaran Tang Besar memiliki begitu banyak pusat kekuatan tertinggi? Jumlah Supremes di dunia immortal total kurang dari 100 orang, namun Kekaisaran Tang Besar sebenarnya memiliki 6 dari mereka, dan juga serangga Devourer bintang di tingkat agung. Ini adalah barisan yang sangat menakutkan. Tidak heran dia berani menantang 3 sekte super dunia immortal secara bersamaan. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak pusat kekuatan tertinggi di bawahnya. Jika kita menganggap 2 Supremes dari Vermilion Bird Holy Sekte, Supremes di pihak mereka tidak akan berjumlah kurang dari jumlah Supremes di sisi musuh. Aku tidak berharap Shed Demon Zhu Wushu berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Ini memang terlalu tak terduga. Purgatori Agung menghela nafas. Biarkan aku selesai bicara dulu. Seorang wanita tak dikenal tiba-tiba muncul di tengah-tengah pertempuran, dan dia adalah orang yang menyelamatkan hidup Kaisar Tang Agung Surgawi, menyebabkan cedera berat pada Shed Demon Zhu Wushu. Namun, Supreme juga terluka parah karena ini. Keempat pria itu menarik napas dingin karena mereka tidak mengharapkan begitu banyak Supremes untuk terlibat dalam pertempuran ini. Purgatori Agung menghela nafas. Lupakan, mari kita lihat bagaimana situasinya nanti. Di tempat lain di dunia immortal. Kaisar Surgawi Tianji duduk tegak di singgasana Kekaisaran Emas dan mengamati langit-langit yang jauh dengan murid-muridnya yang sudah berubah warna keemasan dan menghela napas lega secara internal. Kaisar Surgawi, bagaimana situasi pertempuran? Seorang pria jangkung dan berotot mengenakan baju besi putih dengan rambut panjangnya bertebaran di belakang punggungnya bertanya. Kaisar Surgawi Tianji tersenyum masam. Sisi Kekaisaran Tang Besar menang dengan banyak kesulitan. Pria berotot itu bertanya dengan tak percaya, Shed Demon Zhu Wushu memiliki 6 Supremes bersamanya. Bahkan total 7 Supremes gagal melenyapkan Kaisar Langit Tang Besar. Kaisar Surgawi Tianji tetap diam untuk waktu yang lama dan kemudian bergumam, saya sudah tidak bisa melihat nasibnya. Tapi saya bisa memprediksi satu hal. Perang besar dan kacau akan segera terjadi di dunia immortal. Di Nefas Abyss, Kaisar Hantu Blackface mengamati gambar virtual yang dihasilkan oleh artefak Divine dari ras hantu di lapisan ke-9 Nefas Abyss dan bergumam, perang yang akan terjadi mungkin akan menelan seluruh dunia immortal dalam kekacauan tanpa akhir. Tidak peduli siapa yang menang, Kekaisaran Tang Besar, atau 3 sekte super, itu akan menyebabkan kekacauan di dunia immortal karena pembangkit tenaga listrik dari semua dunia mungkin melewati Nefas Abyss dengan maksud untuk menyerang dunia immortal. Setelah beberapa saat, Kaisar Hantu Blackface mengirimkan beberapa tanda komunikasi dan terus mengamati adegan yang ditunjukkan oleh gambar virtual di depannya dan menunggu dimulainya perang. Banyak kekuatan besar Supreme di semua domain dunia immortal juga sama-sama mengawasi situasi perang dan berspekulasi siapa yang akan menang pada akhirnya. Namun, meskipun mereka berspekulasi tentang hal itu, mereka semua bias terhadap Sekte Pil Dalam, Sekte Immortal, dan Sekte Hantu. Bagaimanapun, sekte elit ini semua kekuatan super dan memiliki pengaruh besar terhadap dunia immortal. Selain itu, Kaisar Besar Sekte Dalam Pil Sekte Danxing, Sitar Iblis Jiuyao Istana Immortal, serta Iblis Naungan Sekte Hantu Zhu Wushu, semua Supremes tahap puncak, sehingga mereka tidak percaya bahwa Kekaisaran Tang Besar yang hanya memiliki sejarah sebuah beberapa ratus tahun bisa menang melawan mereka semua bahkan jika mereka memberikan yang terbaik dalam pertempuran. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Di luar Vermilion Bird Holy Sect, Great Emperor Danxing mengungkapkan ekspresi bersemangat ketika dia melihat kelompok Dewa Emas Sempurna yang ditugaskan oleh faksi Shed Demon Zhu Wushu untuk membawa formasi Breaking Jimat muncul. Jutaan ahli dari ketiga sekte bersiaga di kehampaan, siap untuk pertempuran segera. Di dalam Vermilion Bird Holy Sekte, semua orang biasa dari Vermilion Bird Holy Sekte telah memasuki tempat surgawi dari pusat kekuatan sekte ini. Dan semua dewa, tidak peduli tahap kultivasi apa yang mereka miliki, telah mempersiapkan untuk pertempuran yang akan datang. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan mulai mengisi mereka dengan ketegangan ketika mereka menunggu saat yang akan menandai dimulainya pertempuran. Supreme Star Soul berdiri di depan sebuah istana besar dan mengamati jutaan ahli dari 3 sekte di atas di langit berbintang, hatinya dipenuhi dengan niat untuk melawan mereka. Dia benar-benar tidak akan merasa seperti ini jika itu beberapa ratus tahun yang lalu dan berharap untuk menahan musuh dengan bantuan arai perlindungan sekte. Namun, semuanya sangat berbeda sekarang.
Vermilion Bird Holy Sekte memiliki banyak ahli saat ini. Mayoritas dewa emas mereka telah menembus ke tahap immortal emas yang sempurna, dan beberapa dewa emas yang sempurna bahkan telah menjadi supremes. Selain itu, dalam beberapa kali, beberapa dewa emas sempurna telah berhasil menjadi supremes dengan investasi sejumlah besar darah dewa. Dengan demikian, Vermilion Bird Holy Sekte memiliki total 11 supremes jika Apotheon Bella dan Sablevian Scorpio dimasukkan bersama. Supreme Star Soul yakin bahwa kekuatan Sekte Suci Vermilion Bird saat ini akan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan jutaan musuh bahkan tanpa bantuan tentara kerajaan Tang besar yang putranya, Tang Xiu, bawa dengan tergesa-gesa. Sekte Master, melihat situasi di luar, sepertinya mereka ingin menyerbu dalam Sekte Suci Vermilion Bird kami. Saat mereka hadir di depan semua orang, Starters memanggil Supreme Star Soul dengan gelarnya alih-alih sebutan keluarga. Supreme Star Soul menyipitkan matanya dan berkata perlahan, "Kamu benar. Dari tindakan mereka, sepertinya mereka benar-benar berencana untuk menyerbu dalam Sekte Suci Vermilion Bird kami. Saya curiga mereka pasti telah mendapatkan beberapa metode atau item yang dapat merusak arai perlindungan Sekte kami." Ekspresi Starters berubah. Dari yang aku tahu, memang ada item yang bisa menghancurkan arai perlindungan Sekte kita. Namun, ini adalah item dari Realm Demon dan bukan dunia immortal kita. Supreme Star Soul bertanya, barang apa itu? Starters menjelaskan, Supreme Demon Heaven Life Fanatic, seorang ahli Realm Iblis yang tak tertandingi, unggul dalam menghasilkan jimat iblis, dan salah satunya dikenal sebagai jimat pembuka formasi. Semua arai dari dunia immortal, selain arai divine yang kuat, dan bahkan banyak dari arai perlindungan dari Sekte Elit, tidak bisa menahan jimat pemecah formasi. Kita terpaksa melawan musuh kita jika mereka telah mendapatkan jimat ini. Supreme Star Soul mengambil istirahat yang dalam setelah mendengar ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya percaya mereka pasti telah mendapatkan Formation Breaking Jimat. Informasikan kepada semua orang untuk bersiap untuk pertempuran. Juga, sangat mungkin benua ini akan hancur berkeping-keping, jadi kita harus mencari tempat baru untuk sekte kita begitu perang berakhir. Air mata Star tersenyum kecut. Saya khawatir bahwa pertempuran yang akan segera terjadi tidak hanya akan menghancurkan benua tetapi juga menghancurkan seluruh wilayah immortal dan bahkan mungkin yang di sekitarnya. Namun, Siuer telah menduduki 10 domain immortal di sekitar Immortal Lyceum, sehingga Vermilion Bird Holy Sekte kami dapat memilih lokasi di salah satu dari mereka. Supreme Star Soul mengangguk tanpa suara. Boom! Sebuah boom luar biasa menyebabkan telinga semua dewa sedikit berdengung kesakitan, dan setelah itu, celah kecil secara bertahap muncul pada arai perlindungan Sekte Burung Suci Vermilion Bird di bawah tatapan 10 juta dewa. Hanya dalam 1 jam, retakan meluas ke seluruh jajaran dan menghancurkannya menjadi energi, memaparkan Sekte Suci Vermilion Bird kepada jutaan ahli dari 3 sekte elit. Hahaha, sitar setan Jiuyao memegang sitar di tangannya saat dia mengabaikan 10 juta dewa dari Vermilion Bird Holy Sekte dari atas dan tertawa terbahak-bahak. Imbecile dari Sekte Suci Vermilion Bird, Anda pasti tidak mengharapkan kami untuk menghancurkan arai perlindungan sekte Anda, kan? Hahaha saat kematianmu akhirnya tiba. Sekte Suci Vermilion Bird Anda tidak akan ada lagi mulai hari ini dan seterusnya. Supreme Star Soul terbang dengan cepat, matanya dipenuhi niat membunuh yang suram saat dia menjawab tanpa rasa takut, Vermilion Bird Holy Sekte saat ini tidak lagi sama dengan sebelumnya. Zider Demon Jiuyao, apakah Anda yakin Anda akan dapat menghancurkan Sekte Suci Vermilion Bird saya? Zider Demon Jiuyao mencibir. Tentu saja, berdasarkan kekuatan Sekte Suci Vermilion Bird Anda, kami akan sudah melenyapkan kalian semua jika bukan karena arai terkutuk yang melindungi sekte Anda. Meskipun putra kesayangan Anda tidak mati, ia sudah menjadi sampah dan hanya semut di mata kita. Aku akan menyelamatkan hidupmu, dan begitu kita selesai membunuh semua orang dari Vermilion Bird Holy Sect, aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana aku memenggal kepala putramu dan menggunakan kepalanya sebagai pispot. Supreme Star Soul menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya telah melihat beberapa orang yang kurang ajar, tetapi hanya satu dari mereka yang dapat mencocokkan kata-kata mereka dengan kemampuan mereka. Lupakan saja, pada akhirnya, kamu hanya orang bodoh dengan beberapa kemampuan, Zider Demon Jiuyao. Karena Anda memimpin pertempuran ini, jangan mundur ke belakang sekarang. Ayo ngobrol dengan saya. Dengan mengenakan baju besi, Kaisar Besar Dancing berjalan di kekosongan dan melangkah lebih dekat ke anggota Sekte Suci Vermilion Bird. Matanya bersinar dengan kejam saat dia menyeringai. Supreme Star Soul, kami akan memanggilmu paman demi menghormati Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Sekarang putra Anda telah menjadi semut, lebih baik Anda berhenti melawan. Selama Vermilion Bird Holy Sekte Anda menyerah kepada kami mungkin mengizinkan beberapa klan Anda untuk hidup dan mewariskan warisan mereka.
Supreme Star Soul gagal menahan tawanya ketika dia menjawab, Great Emperor Danshin, apakah Anda benar-benar percaya Anda akan dapat memusnahkan Sekte Suci Vermilion Bird saya hari ini? Memang, Kaisar Besar Danshin melambaikan tangannya, dan 4 kekuatan besar Supreme muncul di belakangnya secara instan. Dia berkata sambil tersenyum, aku, Zider Demon Jiu Yao, dan Yin Wufa semuanya adalah Supremes, dan dengan keempat ini, kita memiliki total 7 Supremes di pihak kita. Apakah Anda percaya Vermilion Bird Holy Sekte Anda akan mampu bertahan dari pengejaran dan serangan tanpa henti kami? Supreme Star Soul tersenyum penasaran. Kau mengandalkan jumlah Supremes superiormu. Apa kau yakin tentang ini? Kaisar Besar Danshin mencibir. Tentu saja, saya ingin menggunakan nomor superior kami untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi Anda sehingga Anda akan benar-benar kehilangan keinginan untuk bertempur. Supreme Star Soul tertawa terbahak-bahak. Karena kamu mengandalkan jumlah atasanmu yang superior, bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Supremes Vermilion Bird Sekte Suci, keluar dan memperluas cakrawala Master Sekte-Sekte Pil Batin. WHOOSH. 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 Sebanyak 10 sosok muncul di belakang Supreme Star Soul sejenak, masing-masing membawa aura pembangkit tenaga listrik sejati dan tekanan spiritual di mana-mana yang membuat senyum di wajah Great Emperor Danshin dan Zider Demon Jiu Yao membeku, mengisi mata mereka dengan tak percaya. E11 Supremes. The Vermilion Bird Holy Sekte sebenarnya memiliki total 11 Supremes. Apakah kamu bercanda? Bagaimana ini mungkin? Supreme Star Soul menyeringai. Kaisar hebat Danshin, apakah kamu tertegun sekarang? Diisi dengan syok. Rasanya sangat menyenangkan melihat ekspresi di wajah Anda sekarang. Kaisar Besar Danshin bergemuruh tak percaya. Ini tidak mungkin. Kami sangat jelas tentang kekuatan Vermilion Bird Holy Sect Anda, dan saya sangat menyadari jumlah Supremes yang Anda miliki setelah bertahun-tahun saling bertarung. Bahkan jika 2 Supremes berhasil memasuki sekte Anda baru-baru ini, Anda seharusnya hanya memiliki 4 Supremes paling banyak. Bagaimana bisa begitu banyak dari mereka muncul dalam waktu sesingkat itu? Supreme Star Soul tertawa terbahak-bahak. Sangat banyak. Apakah Anda pikir Vermilion Bird Holy Sekte kita memiliki banyak Supremes? Anda hanya katak di dasar sumur, tidak menyadari luasnya dunia. Perhatikan perintah saya, murid-murid dari Vermilion Bird Holy Sect. Waktunya telah tiba sekarang, ini adalah momen yang akan menentukan nasib Sekte Suci Vermilion Bird kita. Tunjukkan semua potensi Anda jika Anda ingin selamat, dan biarkan mereka tahu bahwa orang yang akan menang dari perang ini adalah kita, bukan mereka. Membunuh mereka, mengisi ke depan, pergilah. 10 juta murid dari Vermilion Bird Holy Sekte mengeluarkan artefak natal bawaan mereka dan menyerbu musuh bersama dengan Supreme Star Soul dan 10 Supremes lainnya dengan sungguh-sungguh. 100 dewa emas yang sempurna bahkan lebih tidak mau ditinggalkan dan bergegas keluar dengan tatapan membunuh di mata mereka. Membunuh mereka, kekosongan di atas Vermilion Bird Holy Sekte berubah menjadi penggiling daging secara instan. Serangan dari jutaan artefak immortal dan artefak divine merobek langit dan membombardir barisan musuh, yang menyebabkan kematian puluhan ribu immortal pada saat kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi setelah bentrokan, begitu luar biasa sehingga kegelapan tampaknya telah merambah seluruh dunia. Bau darah menyelimuti seluruh wilayah immortal, bahkan mencapai langit berbintang yang jauh. Hidup sepertinya telah menjadi komoditas termurah dalam pertempuran ini. 3 hari kemudian, pada saat kedua belah pihak dicocokkan secara merata dalam pertempuran, puluhan juta orang immortal dari Sekte Pil Dalam, Sekte Immortal, dan Sekte Hantu tiba di medan perang. Tambahan mereka menyebabkan Sekte Suci Vermilion Bird menderita kerugian yang lebih tinggi dengan segera. Dari akar yang sama kita sambut, bergabunglah dalam pertempuran ini, kita akan diikuti oleh gema suara yang sudah tua, pembasmi langit pengemis tua, serta 3 Supremes lainnya dan beberapa juta orang immortal dari 4 istana suci bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Hampir 100 pusat kekuatan tertinggi, serta puluhan ribu dewa emas sempurna, dan para ahli yang bersembunyi di sudut-sudut dunia immortal, semuanya mengamati pertempuran ini. Bahkan pembangkit tenaga dari alam iblis, alam monster, alam roh, alam hantu, dan alam asura menggunakan semua jenis metode luar biasa untuk mengamatinya. Anggota dari semua kekuatan terkejut dengan jumlah Supremes dan Dewa Emas sempurna yang tiba-tiba muncul dari Sekte Suci Vermilion Bird, namun mereka masih bias terhadap Sekte Pil Batin, Sekte Immortal, dan Sekte Hantu. Sekte Suci Vermilion Bird sudah dirugikan. Untungnya, 4 istana suci tiba tepat pada waktunya untuk membantu mereka, jika tidak, mereka akan menderita kerugian yang lebih tinggi. 3 sekte elit tidak diragukan lagi akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini. Ini sangat menarik. Sepertinya dunia immortal akan menderita kerugian besar kali ini. Mari kita tunggu lebih lama.
Perang ini tidak akan berakhir begitu cepat, jadi saat yang paling optimal bagi kita untuk bertindak adalah ketika kedua belah pihak telah menghabiskan semua kekuatan mereka. Bukankah Kekaisaran Tang Besar masih pergi? Kemana mereka pergi? Apakah Great Tang Heavenly Emperor tidak mau membantu Vermilion Bird Holy Sect? Apakah dia takut atau apa? Jika ini terus berlanjut, Sekte Suci Vermilion Bird mungkin akan hancur sepenuhnya. Itu tidak akan hanya Sekte Suci Vermilion Bird, bahkan 4 istana suci akan mengalami nasib yang sama. Kaisar Besar Danxing dan Zider di Menjiu Yao benar-benar lawan yang menakutkan. Sebagai Supremes tahap akhir, mereka sebenarnya mampu menghadapi serangan gabungan dari 6 Supremes dengan mudah dan bahkan berhasil memberikan cedera yang cukup besar bagi mereka berdua. Hal-hal yang benar-benar tidak terlihat baik untuk Sekte Suci Vermilion Bird dan 4 istana suci kali ini. Sayang sekali. Kekuatan-kekuatan yang mengamati pertempuran mengevaluasi pertempuran, dan dari sudut pandang mereka, penghancuran dan pemusnahan Sekte Suci Vermilion Bird dan 4 istana suci tampak cukup dekat. Hampir setengah dari puluhan juta immortal yang berpartisipasi dalam pertempuran telah mati pada hari kelima, dan kerugian dari Sekte Suci Vermilion Bird dan 4 istana suci jauh lebih berbahaya daripada musuh-musuh mereka. Namun, mereka mampu menahan serangan dari 3 sekte dengan mengandalkan jumlah unggul Supremes dan Dewa Emas sempurna. Membunuh mereka. Raungan marah melintasi cakrawala yang jauh, mengikuti, lebih dari selusin Supremes dan hampir 100 Dewa Emas yang sempurna bergegas menuju medan perang dari jarak 50.000 km. Mereka kemudian mengoperasikan Heavenly Abodes pada mereka dan melepaskan legiun demi legiun tentara immortal di luar. Siapa mereka? Surga. Ini adalah panji Kekaisaran Tang Besar. Apakah mereka tentara Kekaisaran? Susunan pertempuran apa ini? Kenapa itu terlihat mirip dengan formasi pertempuran Kekaisaran Fana? Supremes itu tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Kekaisaran Tang Besar memiliki lebih dari selusin Supremes? Aku pasti salah melihatnya. Begitu banyak Supremes dan Dewa Emas yang sempurna. Kekaisaran Tang Besar memiliki sejarah hanya beberapa ratus tahun, jadi mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik muncul darinya? Ini terlalu mengerikan. Semua kekuatan yang mengamati pertempuran ketakutan dengan kekuatan yang diungkapkan oleh Kekaisaran Tang Besar untuk sementara waktu. Dalam kekosongan, Kaisar Besar Danxing dan Zider di Menjiu Yao bekerja sama untuk membombardir 6 Supremes di sekitar mereka, tetapi penampilan pasukan kerajaan Tang Besar akhirnya menakuti mereka berdua dan bahkan menyebabkan niat pertempuran mereka berkurang dengan cepat pada saat ini. Sekte Suci Vermilion Bird, Kekaisaran Tang Besar, dan 4 istana suci memiliki total sekitar 30 Supremes secara keseluruhan. Dari mana datangnya begitu banyak Supremes? Kaisar Besar Danxing putus asa sedikit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa musuh mereka begitu kuat sehingga ketakutan membunuh niat pertempurannya secara keseluruhan dan bahkan membuatnya merasakan dorongan untuk berbalik dan melarikan diri dari medan perang. Sitar Iblis Jiu Yao dipenuhi dengan kejutan juga, karena barisan Kekaisaran Tang Besar telah membuatnya takut. Kepalanya geli ketika dia melihat formasi pasukan kerajaan Tang Besar yang terus berubah menyerang mereka seperti sungai yang telah menghancurkan bendungan dan membuatnya merasa ingin segera melarikan diri dari medan perang. Tang Xiu berdiri di atas gerbong kekaisaran dan menatap wajah-wajah familiar Kaisar Besar Danxing dan Zider di Menjiu Yao dengan dingin, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena luka-lukanya belum sembuh sepenuhnya, kekuatan saat ini yang bisa dikerahkannya hanya membuatnya nyaris tidak bisa bersaing dengan Supreme tahap awal. Jika bukan karena itu, dia benar-benar ingin menyerang balik dan membunuh Great Emperor Danxing dan Zider di Menjiu Yao secara pribadi. Melarikan diri. Hanya dalam 2 hari, pusat-pusat kekuatan dari 3 sekte elit sudah menderita kerugian besar dan mengirim pesan kepada murid-murid mereka melalui transmisi suara dengan wajah pahit. Dengan demikian, ketiga pihak berkumpul bersama dan membunuh jalan berdarah keluar dari medan perang seperti banjir, berharap untuk melarikan diri. Ikuti aku untuk bertarung. Sisa ratusan ribu anggota dari 3 sekte elit percaya bahwa mereka akhirnya akan bisa melarikan diri begitu mereka berhasil keluar dari pengepungan. Namun, deklarasi di depan mereka menghancurkan semua harapan mereka. Formasi pertempuran teratur yang terdiri dari sejumlah besar dewa, dewa bumi, dewa surgawi, dewa yang mendalam, dewa emas, dan bahkan dewa emas yang sempurna, total sekitar 10 juta manusia immortal, memblokir jalan mereka dan membunuh anggota dari ketiga sekte di yang terdepan karena mereka adalah yang tercepat untuk melarikan diri, menghancurkan mereka seolah-olah mereka adalah semut. Membunuh mereka. Aura Murong Tianbo melonjak saat ia memimpin sekelompok Supremes untuk memblokir jalan melarikan diri 3 sekte elit. Siapa kalian semua? Zider di Menjiu Yao meraung marah, jatuh kembali dengan cepat karena serangan serentak dari 8 kekuatan besar Supreme. Murong Tianbo bergemuruh. Kami adalah tentara dari Kekaisaran Bintang Hilang dan bawahan Apotheon Missing Star.
Kami menerima perintah untuk bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar, Sekte Suci Vermilion Bird, dan 4 istana suci untuk memusnahkan semua murid Sekte Pil Dalam, Sekte Immortal, dan Sekte Hantu secara keseluruhan. Kekaisaran Bintang hilang. Seluruh dunia immortal dipenuhi dengan diskusi karena perkembangan saat ini berarti bahwa dua kerajaan immortal yang telah berkembang dengan gila-gilaan dalam waktu belakangan ini sebenarnya milik faksi yang sama. Mereka bisa membayangkan bahwa kekuatan yang paling menakutkan dari dunia immortal di masa depan akan terdiri dari faksi dari 4 kekuatan ini, dan dengan kekuatan gabungan mereka, bahkan tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk menaklukkan seluruh dunia immortal. Pertempuran berubah menjadi lebih putus asa setelah ini. Dewa Immortal meledakkan jiwa immortal mereka satu demi satu dan pembangkit tenaga listrik dibantai berturut-turut. Setelah 14 hari, Kaisar Besar Danxing, Sitar Setan Jiu Yao, serta Yin Wufa telah dipaksa untuk berkumpul bersama dan hanya sekitar 20 dewa emas yang disempurnakan masih tetap hidup di pihak mereka karena sisanya semua mati dalam pertempuran. Perang kejam sudah mendekati klimaksnya. Benua yang merupakan tanah air Vermilion Bird Holy Sekte telah hancur berkeping-keping dan hanyut dalam kehampaan besar seperti puing-puing. Sekitar 100 planet di dekat benua itu terlibat karena pertempuran antara kedua belah pihak dan meledak secara berurutan. Langit berbintang ini adalah kekacauan yang berinkarnasi sekarang dengan sejumlah besar mayat melayang di dalam kehampaan yang berbau busuk darah. Membunuh mereka. Aura pembunuh menyelimuti Tang Xiu saat pedang divinenya berubah menjadi lautan pedang dan menyerang anggota sisa dari 3 sekte elit yang melakukan perlawanan terakhir. Kaisar Besar Danxing dan Zider di Menjiu Yao, khususnya, menerima perhatian paling besar karena sebagian besar Supremes fokus pada bertukar salam dengan mereka. Dengan demikian, luka-luka mereka yang sudah cukup parah semakin parah. Kaisar Besar Kultivasi Bintang, demi pertemanan kita di masa lalu, tinggalkan jalur bertahan hidup untuk kita. Aku, Zider di Menjiu Yao, berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah muncul di dunia immortal selama sisa hidupku. Wajah Sitar Setan Jiu Yao sudah pucat dan dia dipaksa untuk membuat pernyataan yang mengejutkan setelah dia memuntahkan seteguk darah karena serangan di punggungnya dari artefak immortal kelas 9. Tang Xiu menyipitkan matanya dan secercah kejam melintas di matanya saat ia mundur 50 km secara instan. Dia memandang Zider di Menjiu Yao yang berada di ambang runtuh dan mencibir. Persahabatan masa lalu. Lelucon yang sangat bagus. Mengapa kamu tidak ingat persahabatan masa lalu itu ketika kamu menyerangku pada saat terlemah saat aku melewati kesusahanku? Dalam 1000 tahun terakhir, Anda telah membantai sejumlah besar klan saya bersama jutaan murid Vermilion Bird Holy Sekte. Tetapi apakah Anda pernah mengingat persahabatan masa lalu yang baru saja Anda sebutkan ini? Sitar Setan Jiu Yao tersenyum pahit. Saya pikir hati saya tidak berperasaan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa hati Anda akan lebih dari hati saya. Betapa menjengkelkannya hal ini. Kita seharusnya lebih bijaksana saat itu, atau seandainya jiwamu tidak akan pernah lolos, dan Vermilion Bird Holy Sekte tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan peluang. Mata Tang Xiu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia tertawa terbahak-bahak. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Karena Anda lupa persahabatan kami dan membunuh saya, Anda harus bersiap untuk hal yang sama terjadi pada Anda suatu hari nanti. Hahaha, tidakkah Anda ingin memperoleh seni surgawi dari kejadian kosmik dan memahami seni kultivasi tingkat tinggi untuk mencoba dan melewati cobaan kesengsaraan divine? Biarkan saya memberitahu Anda ini, saya mengembangkan seni surgawi dari kejadian kosmik setelah bereinkarnasi. Apakah kamu tahu ini? Persyaratan untuk mengolah seni surgawi dari kejadian kosmik adalah melumpuhkan kultivasi Anda dan memulai lagi. Saya tidak akan pernah menyadari persyaratan ini untuk mengolah seni surgawi dari kejadian kosmik dan belajar seni kultivasi terkuat jika Anda tidak membunuh saya. Zider di Menjiu Yao bergemuruh. Itu tidak mungkin. Anda pasti sudah memahami rahasia seni surgawi dari kejadian kosmik dan sengaja menyembunyikannya dari kami. Bagaimana kami bisa memaafkan orang yang begitu egois sepertimu dengan mudah? Alasan kami membunuhmu saat itu adalah karena kau tidak pernah menganggap kami sebagai saudaramu. Tang Xiu mendengus dingin. Zider di Menjiu Yao, apakah kamu pikir aku perlu menipu kamu pada saat ini? Meskipun saya mempelajari seni surgawi dari kejadian kosmik untuk waktu yang cukup lama saat itu, saya tidak pernah benar-benar menemukan cara untuk mengolahnya dan bahkan tidak memiliki petunjuk sama sekali tentang dari mana harus memulai. Faktanya, seni surgawi dari kejadian kosmik adalah seni kultivasi Dewa Setan, sehingga sangat bertentangan dengan kekuatan roh immortal dalam tubuh kita yang immortal. Jadi, tidak mungkin bagi seorang immortal untuk mengolahnya. Anda adalah orang-orang yang mencurigai saya karena kecemburuan Anda dan menyimpan kebencian untuk itu. Namun, apakah Anda lupa bahwa saya sudah menyerahkan seni surgawi dari kejadian kosmik kepada Anda berdua? Kalian berdua juga mempelajarinya, jadi mengapa kamu tidak bisa mengolahnya pada akhirnya?
Zider di Menjiu Yao terdiam. Mereka memang percaya bahwa Tang Xiu sengaja menyembunyikan hal-hal dari mereka dan memberi mereka versi palsu dari seni surgawi dari kejadian kosmik. Tetapi, setelah mendengar kata-kata Tang Xiu, ia akhirnya menyadari bahwa kata-kata Tang Xiu mungkin berdering benar. Tidak perlu baginya untuk terus menipu mereka sekarang. Kaisar Besar dan Xing juga merasakan penyesalan, tetapi sekarang setelah hal-hal ini terjadi, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk maju terus. Karena itu, dia berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar Besar Pemulihan Bintang, apa yang sudah dilakukan, kita hanya bisa menyalahkan nasib karena Anda memperoleh seni surgawi dari kejadian kosmik saat itu. Anda benar tentang fakta bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang, jadi mari kita berhenti dengan pembicaraan yang tidak perlu. Jika Anda ingin membunuh kami akan memastikan Anda membayar harga yang pahit untuk itu. Tang Xiu mengambil napas dalam-dalam dan memerintahkan, semua supremes Kekaisaran Tang Besar, Sekte Suci Vermilion Bird, 4 Istana Suci, dan Kekaisaran Bintang Hilang, serta Dewa Emas yang sempurna. Saya masih memiliki 100 tetes darah dewa yang tersisa di tangan saya. Anda tahu nilainya dengan sangat baik, jadi hilangkan musuh di depan mata Anda, dan 100 tetes darah dewa itu akan menjadi milik Anda. Selanjutnya, semua supremes akan mendapatkan masing-masing pil pencapaian Divinity sebagai hadiah. Darah Tuhan, pil divestasi pencapaian, seperti pepatah lama pahala yang murah hati sering memunculkan pahlawan. Supremes yang telah mendapatkan darah dewa dari Tang Xiu mampu tetap tenang, tetapi supremes lainnya serta hampir 200 dewa emas yang sempurna mengungkapkan ekspresi bersemangat dan menyerang dengan semua mereka di saat berikutnya. Aku jangan terima ini. Kecelakaan setan Jiu Yao telah mencapai kondisi yang sangat serius karena serangan terus-menerus dan ini sudah mulai mempengaruhi potensi pertempurannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Oleh karena itu, ekspresi tegas muncul di wajahnya ketika dia mengabaikan 10 artefak immortal yang menuduhnya dan bergegas menuju 8 musuh yang paling dekat dengannya. Boom! Boom! Gelombang boom mengerikan meluas ke segala arah untuk sementara waktu. Kekuatan di balik pebum jiwa immortal supreme tingkat akhir seperti dia lebih mengerikan daripada boom 10 planet secara bersamaan. Namun, 8 supremes mengambil artefak pertahanan immortal mereka bersama-sama, dan pada saat Zider di Menjiu Yao telah meledakkan jiwanya, mereka sudah membentuk perisai pertahanan berlapis-lapis. Kekuatan boom mengirim mereka semua terbang sambil batuk darah dan artefak kelas atas mereka juga hancur dalam boom. 8 supremes jatuh kembali ribuan kilometer dan nyaris tidak berhasil menghentikan diri mereka sendiri, tubuh mereka penuh dengan luka yang menyedihkan. Sebagian kecil dari Dewa Emas yang sempurna di dekatnya telah tewas dalam boom sementara yang lain juga menderita cedera berat. Untungnya, jiwa Dewa Emas yang sempurna telah berhasil melarikan diri dan diterima ke tempat surga oleh Tang Xiu secara instan. Hati Kaisar Besar dan Xing penuh dengan kesusahan. Dia memberi Tang Xiu tatapan yang dalam dan berteriak kepadanya, Kaisar Besar Kultivasi Bintang, Anda tahu seni kultivasi saya dengan sangat baik. Anda sadar saya memiliki 2 klon lagi. Bahkan jika Anda membunuh Kaisar ini hari ini, klon saya akan terus ada, jadi Anda lebih baik membiarkan kami pergi kecuali Anda ingin menunggu balas dendam klon saya di masa depan. Tang Xiu mencibir, jika kamu menyerah, aku mungkin benar-benar membiarkanmu hidup. Jika tidak, kami akan mengejar Anda sampai ke ujung dunia bahkan jika Anda masih memiliki 2 klon tambahan. Jangan khawatir, kami akan dapat menemukan Anda dimanapun Anda pergi karena saya percaya tidak ada seorang pun di dunia immortal atau dunia lain yang akan berani memberi Anda suaka. Lebih penting lagi, saya memiliki sekitar 100 tetes darah dewa di tangan saya. Jadi berapa lama Anda pikir Anda akan dapat bertahan hidup jika saya menawarkan setetes saja sebagai hadiah karena membunuh Anda di semua bidang? Kamu, hati Kaisar Besar dan Xing dipenuhi dengan keputusasaan karena dia tahu kata-kata Tang Xiu benar. Bujukan darah dewa terlalu sulit untuk diabaikan bahkan untuk kekuatan besar tertinggi dan tidak diragukan lagi akan mendorong mereka untuk memburunya dengan segenap kekuatan mereka. Dia akan mendarat di situasi yang benar-benar tanpa harapan jika itu terjadi. Hah! Great Emperor dan Xing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Star Cultivation Great Emperor, Anda lebih baik menepati janji Anda. Katakan pada orangmu untuk mundur, kami akan menyerah. Tang Xiu mengangkat tangannya sedikit dan banyak supremes serta Dewa Emas yang sempurna berhenti menyerang satu demi satu dan mundur beberapa kilometer jauhnya. Namun, mereka masih mengelilingi Kaisar Besar dan Xing dan para pengikutnya untuk mencegah mereka melarikan diri. Serahkan senjata dan barang-barangmu. Juga, saya membutuhkan Anda semua untuk menutup kultivasi Anda, kata Tang Xiu dalam-dalam. Kaisar Besar dan Xing tetap diam untuk waktu yang lama sebelum mengangguk pahit. Dia memutuskan hubungan antara dia dan artefak immortal bawaannya, yang menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah,
dan menyerahkannya ke immortal biasa yang telah datang sebelum dia bersama dengan cincin interspatialnya. Dewa emas sempurna lainnya juga menyerahkan perlawanan terakhir mereka ketika mereka melihat bahwa bahkan Kaisar Besar dan Shing telah menyerah dan menyerahkan artefak immortal bawaan mereka dan harta mereka di dalam cincin interspatial mereka. Segel kultivasi Anda, kata Tang Xiu dalam-dalam. Kaisar Besar dan Shing dan Dewa-Dewa Emas yang sempurna untuk sementara waktu dan menyegel kultivasi mereka setelah desahan panjang dari Kaisar Besar dan Shing. Tang Xiu tersenyum dingin dan duduk bersila dengan mata tertutup. Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli apakah itu bawahan Tang Xiu atau anggota Sekte Suci Vermilion Bird, 4 Istana Suci, dan Kekaisaran Bintang Hilang, semua mengungkapkan ekspresi bingung. Bahkan Kaisar Besar dan Shing dan Dewa-Dewa Emas sempurna di sisinya bingung dengan tindakannya, sama sekali tidak mengerti tentang niatnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 hari telah berlalu dengan jalan buntu. Supreme Star Soul, Master Sekte dari Sekte Suci Vermilion Bird, akhirnya tidak bisa tidak datang sebelum Tang Xiu, dan bertanya melalui transmisi suara, "Siwer, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan?" Tang Xiu membuka matanya dan emosinya mengisinya dengan segera ketika dia menyapa kembali melalui transmisi suara, "Ayah, Siwer sangat merindukanmu." Supreme Star Soul juga merasakan emosi yang sama, tetapi dia, bagaimanapun, adalah seorang Master Sekte, jadi dia tahu ini bukan saatnya bagi mereka ayah dan anak untuk mengejar ketinggalan. Dia melanjutkan untuk bertanya, "Ibumu dan aku juga sangat merindukanmu. Namun, Anda masih belum menjelaskan mengapa Anda melakukan tindakan aneh seperti itu." Tang Xiu berkata, "Ayah, jangan khawatir. Tunggu beberapa saat lagi dan Anda akan tahu alasannya. Saya perlu mengakhiri masalah di masa depan dari pertempuran ini untuk selamanya." Supreme Star Soul memberi Tang Xiu tampilan yang dalam. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan putranya, dia menyadari bahwa putranya mungkin memiliki motif tersembunyi untuk melakukannya. "Baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya percaya Anda lebih dari saya sendiri," jawab Supreme Star Soul melalui transmisi suara. Tang Xiu merasakan kehangatan meliputi hatinya ketika dia membalas, "Ayah, tolong beritahu ibu bahwa saya tidak berencana untuk bertemu dengannya sekarang karena ada terlalu banyak faktor bahaya di sekitar saya saat ini. Saya akan mencarinya dan meminta maaf begitu saya telah melenyapkan Kaisar Besar dan Shing dan yang lainnya sepenuhnya." Supreme Star Soul melirik ke arah istrinya yang memiliki Sablevian Scorpio yang menemaninya untuk memastikan keselamatannya sejak awal. Dia mengangguk segera setelah menyadari bahwa putranya pasti sudah mengatur hal ini sejak lama. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika semua orang merasa bingung, Kaisar Besar dan Shing membuka matanya. Wajahnya memelintir kesakitan dan tubuhnya gemetar saat dia mengeluarkan raungan binatang sebelum memberi Tang Xiu ekspresi dendam. Dia kemudian berteriak dengan suara keras, "Kultivasi bintang, kamu brengsek. Anda kembali pada kata-kata Anda. Bahkan jika aku mati, aku akan menjatuhkanmu bersamaku." Mengatakan demikian, dia berlari ke arah Tang Xiu, dan sebuah menara emas kecil yang indah muncul dari di antara alisnya bersamaan dengan kembung tubuhnya yang bersamaan. Menyerang. Secercah rasa jijik melintas di mata Tang Xiu saat dia melewati perintah sambil mundur sejenak. Pada saat berikutnya, para Supremes menyerang Kaisar Besar dan Shing bersamaan dengan serangan terkuat mereka. Meskipun Kaisar Besar dan Shing telah menyegel kultivasinya, dia masih bisa meledakkan jiwanya yang immortal, dan tubuhnya yang kembung adalah pertanda dari hal itu. Muncrat. Serangan artefak immortal mendarat di Great Emperor dan Shing dan memanen hidupnya sebelum dia bahkan bisa meledakkan jiwanya yang immortal. Jiwanya yang immortal telah menderita luka yang menyedihkan, dan bahkan menara emas kecil itu telah terlempar ke kehampaan yang jauh karena serangan itu. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak beberapa saat sebelum jiwa Kaisar Besar dan Shing lenyap. "Aku adalah orang yang memberi hadiah menara emas ini kepadamu saat itu, jadi mengapa aku tidak tahu bahwa itu adalah kartu as tersembunyimu? Great Emperor dan Shing, sifat hina Anda menyebabkan akhir Anda. Sebagai manusia, seseorang harus selalu bertindak dengan kebenaran." Dewa Emas yang sempurna di sisi musuh mengungkapkan ekspresi terkejut segera ketika mereka menyaksikan kematian Kaisar Besar dan Shing. Mereka ingin melarikan diri, tetapi karena mereka telah menyegel kultivasi mereka, mereka tidak memiliki rute lain kecuali pebum jiwa yang tersisa untuk mereka. Namun, beberapa dari mereka tidak ingin mati, jadi mereka melarikan diri ke arah lain untuk menarik jarak antara 6 atau 7 teman mereka yang berencana untuk meledakkan jiwa immortal mereka. Sayangnya, kecepatan mereka terlalu lambat karena kultivasi tersegel mereka, jadi tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri jauh sebelum tubuh mereka binasa dalam boom dan hanya jiwa immortal mereka yang nyaris tidak berhasil keluar. Namun,
Tang Xiu tidak punya rencana untuk membiarkan mereka hidup-hidup, jadi dia mengeluarkan pedang Divine dan mengirimkan seberkas cahaya pedang yang menghancurkan jiwa immortal mereka hingga terlupakan. Siwer, bintang jiwa tertinggi muncul di hadapan Tang Xiu dan bertanya, apa yang kau rencanakan? Tang Xiu tersenyum tipis. Saya menggunakan 3 tetes darah dewa untuk meminta 3 Supremes of the Immortal World untuk membunuh klon Kaisar Besar Danxing. Saya kenal dia begitu lama, jadi saya jelas tahu lokasi klonnya. Kaisar Besar Danxing benar-benar sudah mati sekarang. Supreme Star Soul merasa sangat gembira dengan berita ini dan mengangguk berulang kali. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Karena Anda berencana untuk membunuhnya, lebih baik melenyapkannya sepenuhnya, atau kalau tidak, sama saja dengan meninggalkan bahaya tersembunyi di belakang. Siwer, kamu benar-benar melakukannya dengan baik kali ini. Tang Xiu tersenyum tipis. Ayah, Kaisar Besar Danxing dan Sitar Setan Jiuyao telah binasa dalam tubuh dan jiwa sekarang, dan sekitar 90% dari pusat kekuatan mereka juga telah mati. Jadi, sekarang saatnya untuk menghilangkan orang-orang bodoh yang tersisa. Kita harus menyapu bersih semuanya. Memang, kita harus. Supreme Star Soul mengangguk dan berkata, Siwer, kau Master Sekte dari Sekte Suci Vermilion Bird mulai hari ini dan seterusnya. Perhatikan perintah saya, murid-murid dari Vermilion Bird Holy Sect. Great Tang Heavenly Emperor adalah putraku, Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Dia tidak mati 1000 tahun yang lalu dan hanya bereinkarnasi sekali lagi dan membunuh jalannya kembali ke dunia immortal. Karena itu, perintah anak saya sama dengan perintah saya untuk selanjutnya. Semua murid sekte harus mengikuti perintahnya. Dimengerti. 8 juta dewa immortal dari Vermilion Bird Holy Sekte mengakui dengan suara keras. Sekitar 95% dari makhluk immortal ini dilahirkan 1000 tahun yang lalu, jadi mereka tahu siapa Kaisar Besar Kultivasi Bintang, dan bahkan para jenius luar biasa yang dilahirkan kemudian juga pernah mendengar tentang legendanya. Posisinya di hati mereka tidak jauh berbeda dari ketua sekte dan dia benar-benar dikagumi bahkan lebih dari ketua sekte. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum dan menatap pengemis tua pengemis langit yang jauh, pemimpin Istana 4 Istana Suci, dengan secangkir tinjunya. Semua orang dari 4 Istana Suci, Anda memiliki rasa terima kasih saya untuk membantu kami saat ini dan atas bantuan yang Anda berikan kepada Sekte Suci Vermilion Bird selama 1000 tahun terakhir. Saya berencana untuk mengasimilasi Sekte Suci Vermilion Bird dan Kekaisaran Bintang Hilang ke dalam Kekaisaran Tang Besar. Bolehkah saya bertanya rencana apa yang Anda miliki untuk masa depan, Senior Sky Exterminator? Pembasmi langit pengemis tua melayang dan menawarkan salamnya sebelum bertanya, Kaisar Besar Tang Langit, berapa banyak yang Anda ketahui tentang sejarah 4 Istana Suci? Tang Xiu menjawab dengan dalam, kami berasal dari keluarga yang sama lebih dari 100.000 tahun yang lalu, dan setelah mengalami kesusahan lain di era saat ini, kami masih keluarga. Tidak peduli apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan, aku akan menghormati pilihanmu dan 4 Istana Suci. Pembasmi langit pengemis tua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu mengatakannya dengan baik. Kami adalah keluarga, jadi apakah perlu bagi kami untuk berpisah lagi? Selanjutnya, 4 Istana Suci akan bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar juga, dan semua murid dari 4 Istana Suci akan siap membantu Anda. Kaisar Tang Tang Agung. Kaisar Tang Tang Agung. Kaisar Tang Tang Agung. Jutaan dewa immortal dari 4 Istana Suci bergemuruh keras. Mereka sudah menerima pesanan dari atasan mereka, jadi mereka tahu tujuan akhir mereka. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang meragukan momen ini, juga tidak ada yang tidak setuju. Tang Xiu terkekeh dan berkata, karena 4 Istana Suci ingin bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar, kita semua adalah anggota Kekaisaran sekarang, sebuah keluarga nyata. Dari apa yang aku tahu, cabang kilin dari 4 Istana Suci masih ada, kan? Iya, seorang pria lapis baja tinggi dan berotot yang mengenakan sepatu perang dengan api menyelimuti seluruh tubuhnya tiba sebelum Tang Xiu dan berkata dengan keras, Agung Flamelord dari cabang kilin menyapa yang mulia. Tang Xiu mengangguk dengan puas. Meskipun aku tidak tahu apakah leluhur kita, naga azure, harimau putih, vermilion bird, kura-kura hitam, dan kilin masih hidup, putra leluhur kilin saat ini adalah binatang penjaga kerajaan Kekaisaran Tang Besar. Anda dapat bersatu kembali setelah bergabung dengan Kekaisaran. Murid Supreme Flamelord mengontrak ketika dia berteriak dengan khawatir, leluhur cabang kilin saya telah meninggalkan keturunan di belakang. Surga, surga pasti membantu cabang kilin saya. Lebih dari 100.000 tahun terakhir ini, Azure Dragon Bloodland, Blood Tiger White, Vermilion Bird Bloodland, dan Black Tortoise Bloodland semuanya dapat berkembang biak dengan menghasilkan keturunan, tetapi cabang kilin kami merasa sangat sulit untuk mencapai ini dan hampir benar-benar menghilang dari dunia immortal. Karena leluhur cabang kilin saya telah meninggalkan keturunan, itu artinya cabang kilin masih menjadi anggota dari seluruh keluarga.
Selamat kepada cabang Qilin. Selamat kepada cabang Qilin. Selamat kepada cabang Qilin. Kepala cabang naga Azure, cabang harimau putih, dan cabang kura-kura hitam melayang dan mengucapkan selamat kepadanya dengan suara keras. Tang Xiu juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, selamat kepada cabang Qilin. Cabang Vermilion Bird, saya berharap untuk kelanjutan immortal garis keturunan Qilin. Mengatakan demikian, Tang Xiu melonjak dan berdiri 1000 kilometer di atas semua orang sebelum menyatakan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, 4 faksi menjadi keseluruhan secara sukarela, menjadikan Kekaisaran Tang Besar kita sebagai negara immortal terkuat di dunia immortal. Saya menyatakan bahwa kami tidak akan memprovokasi sekte lain atau membahayakan makhluk immortal lainnya dari dunia immortal dengan sengaja, tetapi jika ada yang berani berkonspirasi melawan kekaisaran kami atau membunuh anggota kami, mereka akan menderita pembalasan seluruh Kekaisaran Tang Besar. Meskipun saya, Kaisar Langit Agung Tang, bukan pembangkit tenaga listrik terkuat dari Kerajaan Tang Besar, jika Anda memberi saya waktu, saya akan memimpin semua kekuatan kerajaan untuk menyeberangi kesengsaraan divine dan membebaskan diri dari belenggu immortal. Dunia, membawamu untuk memiliki kehidupan yang diberkati dan tak terbatas di alam dewa. Seberangi kesengsaraan divine, pecahkan belenggu, dan raih ketuhanan. Seberangi kesengsaraan divine, pecahkan belenggu, dan raih ketuhanan. Menyeberangi kesusahan divine. 8 juta orang immortal berteriak bersama-sama dan menyebabkan kekosongan di sekitar mereka bergetar. Adapun deklarasi Tang Xiu, itu juga menyebabkan kejutan besar di seluruh dunia immortal. Kerajaan Tang Besar. Semua kekuatan elit dan sekte dunia immortal tahu tentang Kerajaan Tang Besar yang baru terbentuk ini, dan sekarang sudah menjadi kekuatan terkuat dari seluruh dunia immortal. Lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik supreme. Ratusan pembangkit tenaga golden immortal yang sempurna. Adapun Dewa Emas, mereka terlalu banyak untuk dihitung. Legiun Kekaisaran mirip dengan singa yang gagah berani yang menunggu untuk mengungkapkan gigi dan cakar mereka yang tajam untuk merobek musuh mereka. Para pembangkit tenaga listrik di puncak alam iblis, alam monster, alam spirit, dan alam asura awalnya merasa gelisah dan berencana untuk mengirim pasukan mereka untuk menjarah domain dunia immortal dan merebut harta immortal setelah membantai mereka. Dengan mengambil keuntungan dari saat ketika dunia immortal akan menjadi terlibat dalam kekacauan dan mengambil bagian dalam makanan lezat dunia immortal. Namun, situasi Kekaisaran Tang Besar telah membuat mereka semua marah dan membuat mereka merasa tidak berdamai. Ambisi yang berkembang dalam hati mereka mengalami pukulan berat, sehingga mereka hanya bisa meninggalkan rencana semula. Kerajaan Tang Besar benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka masuk ke dunia immortal, sangat mungkin mereka akan benar-benar musnah jika mereka menghadapi kekuatan dan tentara Kekaisaran Tang Besar. Di bekas tanah air Vermilion Bird Holy Sect, Tang Xiu berdiri di kekosongan dan bergemuruh. Kita sekarang akan menyerang Sekte Pil Dalam, Istana Immortal, dan Sekte Pedang Myriad dan membunuh murid-murid yang tersisa dari Sekte Ratusan Racun. Lalu kita akan menyerang Sekte Hantu. Dimengerti. Saat pasukan Legiun dan pusat-pusat kekuatan bersiap untuk berangkat, Tang Xiu menyerahkan urusan ini kepada Komandan Kerajaan Tang Besar yang mempesona, Tang Ahlang, yang sudah menjadi Dewa Immortal Emas sekarang, untuk ditangani. Tang Xiu percaya bahwa Tang Ahlang pasti akan menyelesaikan misi ini dengan sempurna setelah semua upaya yang telah dia lakukan untuk mengolahnya selama beberapa ratus tahun terakhir. Setelah itu, Tang Xiu tiba di depan Apotheon Charmen Mist, yang telah menjadi Supreme baru-baru ini, di bawah tatapan semua orang, dan bersujud ke arahnya dalam kehampaan. Ibu, putramu telah kembali. 1410